Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah senang sekali kita hari ini dapat berkumpul lagi di kajian milenial. Dan kayaknya hari ini aku ngerasa agak full house ya, karena ini ngerasa udah deket banget ya. Boleh nggak ya kakak yang di pinggir sana agak majuan sedikit, biar nanti kalau misalnya ada jamaah yang baru datang lagi bisa agak melipir lagi maju. Boleh ya? Majuan lagi boleh, yang di balik tiang boleh agak geser, biar nanti terlihat jelas materinya. Baik, oke. Kita hari ini mau bahas tentang tema sandwich generation. Ya, sandwich generation. Pasti udah banyak dari teman-teman semua yang udah familiar dengan sandwich generation. Kalau dengar kata sandwich generation tuh identik dengan kata apa sih? Ada yang terpikir nggak? Tulang punggung katanya benar. Ada lagi? Kenapa? Beban? Beban? Ada yang ngerasa beban setelah menjadi sandwich generation. Semoga setelah ini kita akan belajar lagi. Walaupun kita menjadi sandwich generation, ternyata pasti adalah hikmahnya di balik itu semua. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita akan mulai kajian hari ini. Siapkan hati, ikhlaskan dirinya, buka pikirannya agar kita sama-sama belajar. Bukan hanya ketawa-ketawa aja, bukan hanya makan-makan bareng, tapi bisa dapat ilmu yang bermanfaat di kajian milenial. Langsung saja saya undang untuk Ustadz Muhammad Fikri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Hari ini kita udah sangat siap kayaknya Ustadz untuk membahas tema tentang sandwich generation. Di sini udah siap juga flip chartnya. Teman-teman udah bawa buku notesnya kan? Bawa. Jadi kata Ustadz jangan pakai handphone doang nyatetnya, nanti kehapus ya. Jadi biasakan kita bawa notes ya setiap kita kajian. Oke, Ustadz, bahas tentang sandwich generation. Ini kan sandwich itu identik dengan isi ya, roti lapis nih yang ada isi di tengah-tengah. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah juga. Identik dengan tulang punggung keluarga. Sebenarnya kalau dalam Islam, bagaimana kita menyikapi tentang sandwich generation ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, fala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Dari alhamdulillahnya sih nggak baik-baik aja. Gimana kabarnya? Masih nggak baik-baik aja. Masih kedengarannya kayak banyak masalah, apalagi akhir bulan, ya kan? Nah ini nampak sekali dari wajah-wajahnya, ya kan? Nampak dari cara jawabnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua masalah kita dan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita punya solusi menghadapinya. Juga Allah jadikan semua masalah itu sebagai sebab-sebab pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol tentang pembahasan yang mungkin bisa menjadi bekal buat kehidupan kita. Ya mudah-mudahan dari obrolan-obrolan di kajian milenial itu bisa menjadikan kita semua itu orang-orang yang siap menghadapi beberapa keadaan di dalam kehidupan ini. Dan kehidupan ini memang isinya seputar alur, latar, tokoh-tokoh yang datang dan pergi, dan hidup ini pasti berbicara tentang bagaimana semua keadaan itu silih berganti. Ya, people come and go. People itu ada yang datang, ada yang pergi, dan kehidupan itu begitu. Dan kita gambarkan kehidupan ini seperti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebuah drama yang memang kita harus menjalaninya. Dan setiap drama ada endingnya.
Setiap drama itu ada endingnya, dan semua drama, semua kisah, semua perjalanan itu punya skenario di baliknya. Artinya di dalam semua kehidupan kita itu diatur oleh skenario Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita itu sudah tercatat. Bagaimana yang akan kita rasakan itu sudah tercatat. Tokoh siapa saja yang akan kita jumpai, siapa saja yang akan melukai kita, siapa saja yang membuat kita bahagia itu telah tercatat. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Itu artinya apa? Kita hanya tinggal mempersiapkan dan menjalankan saja. Mau jadi generasi apapun, sebenarnya semua perjalanan itu sudah ada skenarionya. Jadi di sini teman-teman sekalian, tema apapun yang kita bahas itu sebenarnya bagian dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah sang pembuat skenario terbaik, yang paling mengetahui alur cerita terbaik, yang paling mengetahui ending terbaik sampai tokoh terbaik di dalam kehidupan kita. Dan di awal ini saya cuma pengen memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, kalau kita punya prinsip-prinsip yang baik, kita akan hadapi semua perkaranya dengan baik dan semua masalahnya dengan solusi yang terbaik. Di awal sebelum kita ngobrol soal sandwich generation, saya akan titipkan 5 bekal teman-teman sekalian. 5 bekal yang harus teman-teman catat, yang harus teman-teman ingat, dan silahkan diaplikasikan di dalam kehidupan, di dalam semua keadaan hidup kita. Baik kita itu sandwich generation, atau kita strawberry generation, atau apalagi sih, banyak banget gitu namanya. Ada ini dan itu, terus diupdate generasi itu. Teman-teman tahu nggak, sandwich generation itu sebenarnya bukan nama atau istilah yang baru. Sandwich generation ini sudah ditemukan dari tahun 1981, sebelum Gen Z lahir. Sudah ada dari 1981 dari penelitian seorang profesor di Amerika. Itu pertanyaannya, kenapa baru dibahas oleh gen-gen sekarang gitu? Padahal semua generasi sudah mengalami fase itu. Semua generasi sudah mengalami fase terhimpit di atas dan di bawah. Percaya atau tidak, kita akan selalu terhimpit. Kita akan selalu berada di tengah-tengah, beradaptasi dengan generasi di atas kita dan beradaptasi dengan generasi di bawah kita. Begitu kehidupan. Jadi nggak perlu banyak mengeluh, nggak perlu banyak berpikir aneh-aneh, overthinking dan seterusnya. Kita tahu bahwasanya hidup ini akan berjalan begitu. Ada alur yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang ada berapa bekal? Apa saja? Oh belum ya. Baik, ada 5 bekal sebelum kita masuk pada pembahasan sandwich generation. Bekal yang pertama, skenario Allah Subhanahu wa taala itu telah ada dan telah diciptakan sebelum kita semua diciptakan. Jadi skenario Allah Subhanahu wa taala itu udah duluan ada sebelum kita. Kalau kita duluan baru skenario, itu pasti hancur. Tapi karena skenarionya sudah ada, catatannya sudah ada, rulesnya sudah ada, alur ceritanya sudah disiapkan sampai ending, sudah siap. Bahkan Nabi SAW menggambarkannya dengan hadis, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan takdir seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan skenario hidup seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu disampaikan oleh Nabi kita SAW. Artinya apa? Hari ini kita jadi sandwich generation, itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini baru penciptaan langit dan bumi, belum isinya. Ustaz, berarti mantan kemarin yang nyakitin saya sudah tercatat di sana? Iya, betul. Sudah tercatat di sana. Namanya sudah ditulis, dia bakal nyakitin kamu 3 kali. Yang sekali karena kamu bodoh, yang kedua karena kamu bodoh, yang ketiga kamu bodoh. Bodoh, disakitin 3 kali. Yang ketawa kenceng berarti dia pernah disakitin mantannya. Tapi intinya skenario ini telah dicatat oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Duluan, sebelum kita ada, skenario-nya sudah ada gitu. Hari ini kita ngapain dan kita akan kemana, besok kita akan gimana dan kemana, itu sudah ada catatannya 50.000 tahun dalam hadis. Sehingga dari sini kita tahu kalau skenario-nya sudah tercatat sebelum diciptakan, siapalah kita yang tiba-tiba pengen ngubah semua isinya, terus mengeluhkan isinya padahal sudah tercatat sebelumnya. Ini contoh nih, di depan nih ada aktris nih ceritanya, kan ada aktris Kameli misalnya main film, sutradaranya bilang skenarionya gini ya gitu. Nanti kamu main begini, mulainya begini, endingnya begini. Nanti ceritanya kamu jadi antagonis, kerjaan kamu setiap hari marahin orang, jolimin orang dan seterusnya. Tiba-tiba pas main malah kebalik, bukan jadi antagonis, jadi playing victim, nangis mulu gitu misalnya. Ini kan marah pasti sutradaranya. Atau misalnya dalam peran dia pengen improve dengan kegiatan-kegiatan di luar cerita gitu, dengan perbuatan-perbuatan di luar skenario-nya.
ya pasti keluar dari jalan cerita ini. Dan Allah SWT sudah catatkan itu. Kalau kita banyak ngeluh dan pengen merubah, lalu pengen bikin statement untuk keluar dari itu, nggak bisa. Karena ini semua sudah tercatat 50.000 tahun sebelumnya. Makanya masuk poin nomor 2. Karena semua skenario tercatat, tinggal nikmati peran dan jangan baperan. Nih, kita harus nikmati peran. Kita udah dikasih skenario-nya, jalanin perannya, jangan baperan. Apa maksudnya jangan baperan? Jangan berlebihan mensikapi takdir. Allah kasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, jangan minta, jangan marah-marah. Allah kasih kenikmatan, jangan merasa punya. Allah kasih musibah, jangan merasa tersakiti. Jangan baperan, jangan overclaim. Apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita itu bukan punya kita, cuma dititipkan sebentar saja. Dan apa yang Allah tidak kasih kepada kita, jangan baperan dengan bilang Allah nggak sayang sama saya, Allah pilih kasih dan seterusnya. Kita tuh cuma tinggal nikmati peran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid? Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya semua musibah, semua kejadian, semua masalah yang kalian dapatkan, baik terjadi di sekitar atau terjadi pada diri kalian sendiri, semuanya telah tercatat di skenario nomor 1 tadi kita sebutkan. Sebelum kalian ada, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya mudah bagi Allah melakukan itu, mudah menciptakannya, mudah merubahnya, mudah bagi Allah buat kita happy ending padahal hidupnya nangis terus. Mudah bagi Allah membuat kita sad ending padahal hidupnya ketawa terus. Hidupnya mewah tapi sad endingnya. Mudah bagi Allah. Apa ayat berikutnya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apa ayat berikutnya? Bacakan. Ada ayatnya. Wa la tafrahu bima atakum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu semua, tujuannya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu kecewa atas apa-apa yang tidak kalian dapatkan. Kalian kehilangan masa apa? Jangan kecewa, karena itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu senang sama apa yang Allah kasih. Allah kasih kehidupan kita sekarang, jangan terlalu overclaim sama kehidupan. Merasa punya gitu, merasa hidup paling bahagia, merasa hidup tidak punya masalah. Ini overclaim manusia ini. Sekarang orang overclaim sama kehidupannya. Dia merasa bahwa hidup ini saya yang tanggung, saya yang atur. Rezeki itu saya yang cari. Nah, ini overclaim namanya. Kenapa saya bilang overclaim? Banyak orang berpikir jadi sandwich generation itu adalah bagian dari kezoliman yang Allah catatkan. Karena dia akan kehilangan banyak sekali momen-momen gitu alasannya. Dan ini salah. Tentu yang seperti ini wala tafrahu bima atakum. Innallah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, overclaim sama apa yang bukan punyanya, dan orang yang berbangga diri. Itu artinya apa? Kalau kita sekarang jadi generasi apa, posisinya sebagai apa, masalah kita apa, beban kita seberapa besar, jangan terlalu merasa sebagai korban dan jangan selalu merasa sebagai orang yang menguasai kehidupan ini. Siapapun kita, dari semua bekal-bekal hidup ini, kayaknya 5 pokok ini berlaku untuk semua keadaan. Jadi nomor 2 apa? Nikmati peran dan jangan baperan. Jangan ngerasa bahwa ya Allah hidup ini berat sekali, sakit, capek, dari hari ke hari cuma pindah dari masalah ke masalah. Memang itu hakikat hidup. Nggak ada yang hidupnya ketawa-ketawa, nggak ada yang hidupnya memang sesantai itu. Ya, dan apa yang Allah kasih itu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah catatkan sebelum kita. Maka posisinya di sini adalah jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang telah Allah tetapkan dalam skenarionya itu justru keburukan buat kita. Padahal itu skenario terbaik. Masuk nomor 3. Sebab skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menjadikan semua yang tercatat menjadi yang terbaik. Yang terbaik versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Ajibtu lil mu'min. Aku kagum sama orang-orang beriman. Kagum aku sama orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Kata Nabi SAW, aku kagum terhadap orang-orang beriman. Tidak ada yang dicatatkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman kecuali yang terbaik. Berarti yang terbaik itu versi siapa? Allah, bukan versi lo. Versi Allah, bukan versi lo. Jadi jangan terlalu banyak ngarep sama kehidupan sesuai dengan ekspektasi hidup kita. Saya pengennya hidup tuh begini Ustaz, dilahirkan dari orang yang kaya, dimatikan dari orang tua yang kaya. Gak bisa seperti itu, kita tidak bisa request seperti itu. Maka jangan sampai terucap dari lisan kita, kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Kenapa saya harus dilahirkan dari orang tua yang seperti ini, yang sekarang menjadi beban buat saya?
tahan lisan kita. Ketahuilah semua catatan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Karena skenario ini telah tercatat dan itu versi yang paling terbaik. Ustadz, kata siapa terbaik? Saya selalu berada di posisi yang sedih terus, nggak senang terus. Kata siapa terbaik? Versi siapa terbaik? Versi Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Makanya poin nomor 4, Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Lihat ini dari nomor 1 sampai ini beriringan ya. Jadi dari nomor 3 kita tahu yang terbaik itu versinya Allah. Nomor 4 kita tahu Allah lebih tahu versi terbaik buat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Boleh jadi kamu itu membenci satu keadaan padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu suka satu keadaan padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Lihat ini ayat dari Quranul Karim. Berarti Allah SWT sudah ngasih tahu bahwa wahai Anda, tulang punggung keluarga, itu yang terbaik buat Anda karena kamu akan dapat begitu banyak kebaikan di situ. Jadi lahirnya seseorang dari rahim siapapun itu udah versi terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sebenarnya ngiri Ustaz sama Rafathar gitu. Kenapa? Kenapa harus iri sama Rafathar? Nggak perlu. Orang Rayanza aja nggak ngiri sama kakaknya gitu. Artinya apa? Kita jangan sampai bahkan komen-komentar itu dia menyelisih takdir itu. Enak ya dilahirkan sama orang tua kayak Raffi Ahmad gitu. Antum nggak pernah tahu tentang hakikat kehidupan. Siapa yang selamat, siapa yang bahagia, siapa yang Allah jamin kehidupannya, siapa yang Allah jaga, itu nggak ada yang tahu. Karena versi terbaik itu Allah yang tahu. Dan kekayaan orang itu tidak menjamin kebahagiaan. Tapi orang kaya bahagia Ustadz, yang di sosmed iya. Di balik itu kita nggak tahu. Tapi saya lihat orang-orang kaya, saya lihat terus merem kali-kali gitu. Jangan terlalu banyak ngeliat orang, merem, fokus sama hidup kita. Kita tuh terlalu banyak ngeliat, sehingga apa yang kita lihat membuat kita akhirnya tidak bersyukur sama apa yang Allah kasih. Tadi posisinya misalnya, apa yang buruk buat kamu, itu sebenarnya belum tentu buruk buat Allah. Bisa jadi itu yang terbaik versi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kenapa saya harus ditakdirkan dari keluarga yang memang susah hidupnya, sehingga begitu saya dewasa saya yang harus menanggung kehidupan keluarga saya. Ini posisi sandwich generation. Itu versi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari situ Anda masuk surga. Dari situ jalurnya. Orang tuh masuk surga versinya jalurnya masing-masing, ada track-tracknya. Ini orang masuk surga karena rajin ibadah. Karena kamu tidak rajin ibadah, ya rajin diuji musibah gitu. Ya kan? Kan enggak rajin-rajin banget ibadah kan? Nah, dikasih musibah. Dapat banyak pahala, masuk surga juga endingnya. Ya enggak? Di film itu kalau isinya protagonis semua enggak seru. Harus ada yang jadi antagonis dan harus jadi ada tokoh yang nangis-nangis gitu. Kalau enggak ada pasti enggak seru ceritanya. Jadi kehidupan ini ada yang A, ada yang B, ada yang C dan seterusnya. Itu memang alurnya begitu. Tapi Allah lebih tahu tentang versi itu. Makanya poin terakhir yaitu poin 5, tugas kita hanya apa? Menerima dan menjalani. Tugas kita cuma menerima dan menjalani aja. Jadi apa yang Allah tetapkan, terima dan jalan. Bagaimana caranya? Inilah rukun iman yang keberapa? Takdir itu rukun iman keberapa? Ini remedial nih, PAI-nya pasti nih. Bahaya nih. Rukun iman yang rukun iman ada berapa? 6, ya kan? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua ngikut aja tuh. Apa? Beriman kepada malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, Rasul. Kelima, hari kiamat. Yang keenam, konsekuensi pada qada dan qadar adalah menerima dan menjalaninya. Makanya ketika Nabi ditanya sama Jibril, akhbirna anil iman, akhbirni anil iman, kamu kasih tahu definisi iman. Rasul langsung bilang, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu harus beriman kepada ketetapan Allah yang baik atau yang buruknya. Dua-duanya harus kalian imani. Jangan yang senang-senangnya aja disyukuri, tapi yang susah-susahnya disabari. Jangan yang cuma enak-enaknya aja kalian terima, tapi yang buruk-buruknya juga harus diterima. Sebab semua itu cuma harus kita terima dan jalani, tidak ada konsekuensi lain. Makanya ini 5 bekal yang mungkin harus kita ingat dan ini saling beriringan. Coba kita ulang tadi 5 bekal itu apa? Yang pertama apa? Skenario ini sudah ada sebelum kita diciptakan. Berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun itu bukan sebelum kamu lahir, sebelum dunia, langit dan bumi diciptakan. Lama banget.
Jadi semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang nomor 2, apa ngomong jangan keroyokan dong, satu-satu dong. Keroyokan nggak asik. Nikmati peran dan jangan baperan. Jadi nggak usah playing victim sama hidup ini. Kenapa saya bilang playing victim? Banyak di antara kita itu playing victim. Kita yang salah tidak merasa bersalah. Ya Allah, kenapa saya diazab seperti ini? Anda bermaksiat, wajar. Ya Allah, kenapa hidup saya sesusah ini? Anda ibadahnya gimana? Jadi jangan playing victim. Ya Allah, Engkau nggak sayang sama hambamu ini. Setiap hari dikasih kesulitan. Kata Allah, kamu dengar nggak panggilan saya? Saya panggil aja kamu sibuk main sosmed. Saya panggil aja kamu sibuk sama dunia kamu. Padahal saya panggil, kamu nggak nyaut gitu loh. Dan panggilan Allah itu cuma 2, antara panggilan sholat sama panggilan mati. Kalau nggak mau dipanggil sholat, silakan dipanggil mati. Yang nomor 1 bisa di reject, nomor 2 mana ada nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bentar malaikat 5 menit lagi aja gitu. Nggak dikasih. Jadi panggilan yang kedua ini yang bahaya nih. Yang nomor 1 mungkin teman-teman bisa reject dengan alasan apapun itu. Tapi yang nomor 2 nggak bisa di reject, nggak bisa ditolak. Maka kita harus nikmati peran kita. Nomor 3 apa? Skenario Allah itu yang terbaik. Maka apapun yang kita rasakan itu pasang di kepala kita, ya Allah, ini mungkin yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Ini pasti keputusan yang terbaik buat saya. Engkau lebih tahu. Makanya nomor 4 apa? Allah lebih mengetahui yang terbaik. Allah tahu versi terbaik buat kita itu apa. Jadi semua keadaan, semua generasi, tolong jangan mengeluh, ingat poin-poin ini. Tahu poin-poin ini. Sebelum kita masuk ke sandwich generation, ini 5 dasar ini penting sekali. Yang kelima apa? Tugas kita hanya menerima dan itu yang harus kita pegang di 5 prinsip ini. Semua pembahasan, semua masalah, apalagi berkaitan dengan generasi sandwich yang cukup kompleks pembahasannya, cukup banyak pembahasannya, pelik bahkan hidupnya. Lihat 5 poin ini, insya Allah pasti lebih ringan masalah kita. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, tadi kan sempat kita bahas bahwa kita nggak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua yang mana, benar ya Ustadz ya? Nah, bagaimana kalau case-nya ya Ustadz, kita misalnya sebagai perantau, hidup di Jakarta, merantau kerja untuk diri sendiri, tapi di desa atau di kampung halaman orang tuanya selalu minta terus untuk kebutuhan mereka. Mana yang harus kita prioritaskan? Diri kita sendiri dulu atau orang tua kita yang ada di sana, Ustaz? Teman-teman jawab, mana yang harus diprioritaskan? Mana yang harus kita prioritaskan? Orang tua atau diri kita sendiri? Hah? Orang tua apa diri kita sendiri? Kalau kita punya uang pas-pasan, pemasukan kita pas-pasan, mana yang lebih dikedepankan? Diri kita atau orang tua kita? Orang tua, Ustaz sambil nangis di sini. Orang tua. Tapi orang yang broken home bilang diri sendiri Ustaz. Dengan sombongnya dia bilang itu. Subhanallah, itu keadaan kita begitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih kita kedepankan? Ini sebelum ke sana teman-teman sekalian, menariknya adalah kenapa kita itu selalu menjadikan orang tua sebagai beban hidup kita. Padahal Anda itu lahir, orang tua tidak bilang Anda beban hidupnya. Kita itu mungkin merasa orang tua kita sekarang kita biayain, kita kasih uang bulanan, kita kasih segala macam itu beban hidup kita. Dulu kalian gak dijadikan beban hidupnya. Kita sebagai seorang ayah gitu ketika kerja, saya kerja capek segala macam itu, saya tidak menganggap capeknya saya itu karena saya punya beban hidup. Tapi itu kewajiban saya. Tapi kalau saya bilang misalnya ini gue kerja capek-capek gini karena gue punya beban di rumah gitu, gak ada. Hampir tidak ada orang tua yang begitu, kecuali orang tua yang mungkin gagal paham sebagai orang tua. Jadi dalam hal ini kenapa kita menjadikan orang tua sebagai beban, padahal mereka tidak pernah menjadikan anaknya sebagai beban hidupnya. Dulu misalnya ditanya, antum kalau tahu pas kita lahir, misalnya ibu kita ditanya, kamu pilih mana? Anak kamu yang mati, kamu selamat, atau anak kamu selamat, kamu yang mati? Ibu ini dengan sadar dan tidak sadarnya seorang ibu, dia akan bilang, biarin anak saya yang selamat. Lahir anaknya, ibunya mati, dia mengorbankan hidupnya, dan dia tidak pernah menganggap bahwasanya itu sebagai beban dalam hidupnya. Yang penting anak saya selamat, anak saya selamat, saya biarin, saya nggak apa-apa. Lihat, dari awal kita lahir, kita itu beban. Gimana nggak beban? Itu di perut berat itu, beban hidup sebenarnya. Tapi mereka nggak anggap itu beban. Sekarang kita bisa menganggap mereka beban. Jadi kalau dipikir-pikir,
Kesalahan kita selama ini adalah kita tidak pernah menjadikan orang tua itu sebagai part of our life, bagian dari hidup kita, bukan beban dalam hidup. Tapi harus jadikan bagian dalam hidup kita yang memang menjadi tanggung jawab kita, bukan beban hidup kita. Minimal kita faham tentang konsep berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, jangan ngomong itu kepada saya nggak punya orang tua dan saya kehilangan sosok orang tua. Anda cuma terbawa nafsu dan emosi. Kita pernah ada di masa-masa tersebut dan kita pernah ada di fase mungkin kita merasa kecewa sama orang tua yang gagal jadi orang tua. Saya nggak pernah merasakan kasih sayang ayah, saya tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Itu emosi semata memang. Itu emosi semata. Tapi ketahuilah konsep berbakti ini bukan karena mereka telah berhasil jadi orang tua. Kita itu harus berbakti kepada orang tua karena Allah yang suruh. Catat itu teman-teman sekalian. Kita harus berbakti kepada orang tua bukan karena mereka berhasil jadi orang tua, tapi karena Allah yang suruh. Kalau ada Gen Z tiba-tiba marah ke orang tuanya gini, kalau bukan Allah yang nyuruh nih, gitu. Kalau bukan Allah yang nyuruh nih, nggak mau gue beli garam ini gitu, nggak mau gue nih capek-capek. Ini kalau dia ngomong begitu, itu masih ada benernya, karena Allah yang suruh. Sehingga ketika kita punya orang tua yang gagal menjadi orang tua, ingat orang tua kalian manusia, dia bisa gagal menjadi orang tua, dia bisa salah mendidik, dia bisa salah menyayangi, dia bisa salah dalam kehidupannya, dia manusia. Kecuali kamu memang dilahirkan oleh bukan manusia. Baru mungkin kalian punya kesempatan untuk benar selalu, terutama dalam hal ini malaikat gitu. Tapi nggak mungkin, orang tua kita manusia pasti salah, hidupnya pasti banyak salah. Artinya kalaupun orang tua kita gagal menjadi orang tua, Anda nggak boleh gagal jadi anak. Ini pola hidup nih. Kalau orang tua gagal jadi orang tua, kita nggak boleh gagal jadi anak. Masya Allah, kadang-kadang kita itu berbakti sama orang tua itu kayak hitungannya kayak balas budi gitu. Padahal kita nggak bisa membalas itu. Teman-teman sekalian, ada kejadian, mungkin saya nggak tahu saya pernah sampaikan ini atau tidak. Kejadian bahwa ada anak yang tetap berbakti kepada seorang ibu, padahal ibu tersebut gila. Ibunya gila. Dia beneran gila. Jadi anaknya ini membawa ibunya ke dokter. Anak ini membawa ibunya ke dokter. Ibunya gila, dibawa ke dokter, sakit ibunya. Ditanya sama dokter. Begitu di dokter, itu anaknya dipukul sama ibunya, digigit, diludahin. Gila namanya. Anak itu diludahin, dipukul, digigit segala macam. Tapi anaknya sabar, diam aja. Kata dokter, dari kapan ibu kamu seperti ini? Kata anaknya, dari lahir, Pak. Kok dari lahir? Bagaimana kamu bisa lahir gitu? Bagaimana kamu bisa lahir? Kan ibunya gila, kamu bagaimana bisa lahir? Jadi ceritanya ibu saya itu sudah gila dari masa gadisnya. Terus terpaksa dinikahkan oleh ayahnya, dinikahin, laki-lakinya nggak tahan, gila 10 bulan diceraikan sama suaminya. Dan dalam keadaan lahir, anak itu lahir. Jadi dia merasakan lahir dari ibu yang gila. Begitu sampai dewasa ditanya, kenapa kamu begitu sama ibu kamu? Kan ibu kamu aja nggak tahu kamu anaknya kok. Ibu kamu nggak tahu kamu anaknya, dia nggak mungkin jadi ibu kamu. Pasti kamu nggak bakalan dididik, nggak mungkin disayang sama ibu kamu. Kamu kenapa harus berbakti sama dia? Apa kata anak tersebut? Iya, ibu saya memang nggak tahu saya anaknya, tapi Allah tahu saya ini anaknya dan itu ibu saya. Allah. Mungkin ibu saya nggak tahu saya anaknya gitu, tapi saya ini tahu, Allah itu tahu dia ibu saya dan saya anaknya. Jadi saya harus berbakti karena Allah tahu itu, bukan karena ibu saya tahu saya anaknya. Dan dia berbakti sampai dia dewasa sama ibunya, walaupun ibunya tidak pernah memberikan kasih sayang sedikit pun, bahkan dia selalu diludahin, digigit, dipukul. Lihat, apakah kita ada di posisi seperti ini sehingga kita boleh mengatakan ibu gue sih gila gitu? Padahal nggak gila, kita yang gila. Wahai para generasi yang kadang-kadang kita itu selalu mengedepankan hawa nafsu dengan alasan memang kegagalan orang tua dalam mendidik, yakinlah bahwa hidup ini bukan cuma soal orang tua kita, tapi soal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu kita tidak segila itu dan tidak gila, teman-teman sekalian. Ini berarti ujiannya tidak seberat yang dirasakan oleh anak ini, dan ini kejadian nyata gitu. Kalau anak sekarang misalnya bilang, saya punya ibu ini banyak maunya gini segala macam, bayangin yang ibunya gila ini gimana banyak maunya. Tapi dia selalu bersabar. Begitu juga para sahabat dahulu, bagaimana para sahabat itu memiliki orang tua yang mungkin punya keterbatasan dan kekurangan, tapi mereka selalu sabar dengan orang tua itu, karena mereka tahu bakti itu soal urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama orang tua. Ustaz, saya dibuang dari kecil sama orang tua saya, apakah saya harus tetap berbuat baik kepada mereka? Harus, karena Allah tahu itu orang tua kamu. Berat Ustaz, yang bilang ringan siapa? Susah Ustaz,
batin saya nggak bisa melupakan luka. Siapa manusia di dunia ini yang bisa melupakan luka? Luka itu minimal ada bekasnya. Jadi kita nggak bisa melupakan luka. Biarkan luka itu ada, tapi kita harus tahan rasa sakitnya. Kayak orang lagi berdarah, tiba-tiba pakai betadin. Dia tahu itu sakit, tapi dia akan tahan rasa sakitnya karena tahu manisnya kesembuhan. Dia tahan rasa sakitnya, kecewanya sama orang tua karena dia tahu kewajiban dia sebagai seorang anak kepada orang tua. Dan saya selalu berpikir bahwa saat ini Anda mungkin merasa orang tua Anda beban, suatu hari nanti anak Anda akan merasakan Anda itu beban. Hari ini kita nganggap orang tua kita beban, nanti Anda jadi orang tua, anak Anda bilang Anda beban. Begitu kehidupan berjalan seperti itu. Maka perintah berbakti itu Allah yang suruh. Allah SWT bilang dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk bertauhid, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Lalu kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Tauhid dan bakti disejajarkan. Di surat lain, surat Al-Baqarah, Allah bilang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan kesyirikan, wabil walidaini ihsana. Lihat, tauhid bakti, tauhid bakti. Itu menandakan apa? Kualitas baiknya spiritual kita tauhid, dan sebaik-baiknya kualitas sosial bakti sama orang tua. Kenapa Allah sandingkan antara tauhid dengan bakti? Karena ini adalah versi terbaik seorang manusia antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi jangan ngaku paling manusiawi kalau sama orang tuanya dia tidak punya adab. Apapun alasannya teman-teman sekalian, apapun alasannya. Ya, kita harus berbicara secara objektif dalam syariat. Tidak mengatakan Ustadz nggak tahu sih posisi saya gitu. Ustadz nggak tahu sih keadaan saya. Kalau saya tahu saya peramal. Saya nggak akan tahu Anda kayak gimana. Tapi konsep kita sama, tujuan kita sama, arahnya sama, dan orang itu harus dibuat melek kenyataan. Kadang-kadang kita dibutakan oleh nafsu dan kita harus dibuat melek oleh kenyataan. Dan ini bagaimana syariat mengajarkan kita tentang konsep ini. Tadi dalil-dalil yang sangat jelas itu perintah wajib. Dan kita harus berbakti karena Allah yang suruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berbakti sebagai bentuk syukur kita kepada mereka. Kita harus berbakti. Nih saya belum ngomongin tentang tadi finansial mana yang lebih utama. Setelah ini saya akan bahas tentang fikih prioritas, teman-teman sekalian. Tapi kita harus tahu dulu bahwa berbakti kepada kedua orang tua apapun bentuknya, mau ngasih uang bulanan kayak mau cuma sekedar ngabarin kabar atau nelfon dan lain-lain, itu bagian dari berbakti. Konsep berbakti begitu luas. Tapi tadi pertama karena Allah yang suruh, bukan karena orang tua kalian berhasil jadi orang tua. Yang kedua, bentuk syukur kepada orang tua. Dan anak yang bersyukur kepada orang tuanya sama dengan bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW itu menyebutkan hadis la yashkurullah man la yashkurun nas. Barang siapa bersyukur kepada Allah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah juga bilang sebagai syukur di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman misalnya, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayk. Ini pas saya baca dalil tuh HP ngangkat semua. Ternyata ada dalil di layar ya. Diangkat semua supaya nggak hilang Ustadz gitu. Kasian yang paling depan mau nengok ke sana nggak kelihatan, ke sana nggak kelihatan. Jadi ayatnya di situ Allah SWT sebutkan bahwa Allah telah berwasiat kepada anak agar kita itu berbuat baik kepada orang tua. Apa alasannya? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Orang tua kalian itu mengandung kalian itu dari lemah menuju lemah. Hamil 1 bulan, kelemahan akan terus meningkat sampai 9 bulan. Begitu mau melahirkan, pembukaan 1 sampai pembukaan terakhir itu panjang perjalanannya. Semua ibu tahu rasanya. Dari pembukaan ke pembukaan berikutnya itu panjang, itu wahnan ala wahn. Dia menghadapi lemah ke lemah berikutnya, lemah ke lemah berikutnya. Bahkan wanita ketika melahirkan dia sudah bingung apa yang harus dia lakuin. Dia bingung harus ngapain. Sakit, udah hilang rasa sakitnya, saking sakitnya itu. Puncak rasa sakit adalah kita tidak merasa sakit, padahal sakitnya luar biasa gitu. Maka ini wahnan ala wahn itu betul. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Alasan itu kita harus berbakti kepada orang tua kita. Makanya Allah bilang apa? Anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Jelas sampai sini ya. Kenapa kita harus ada di titik berbakti kepada mereka? Dan di sini saya baru bahas ke atas, belum ke bawah. Saya baru bahas bagaimana kita harus berbakti kepada mereka, bukan cuma soal nominal, bukan cuma soal apa yang kalian kirim, tapi soal bakti kalian seumur hidup kepada mereka. Wahai sandwich generation, jangan jadikan istilah ini sebagai bentuk berhenti dari berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang-orang yang bikin ini
orang-orang yang bikin sandwich generation ini menginginkan kita hidup independen, agar kita nggak ngurusin A dan B. Kita nggak akan bisa di posisi itu, sebab Anda tidak akan di posisi itu kecuali ada A dan B. Bentuk syukur kita kepada mereka, maka bolehlah jadi sandwich generation. Saya cuma bilang bahwa menjadi sandwich generation itu bagian dari cara Allah memasukkan kita ke surga dari banyaknya masalah. Dan semua orang pasti jadi sandwich generation, semua orang. Sekarang gini deh, sekarang teman-teman jadi ngerasa sandwich generation karena harus tanggung ibu dan tanggung anak misalnya, atau tanggung adik misalnya. Dulu ibu kalian juga ngerasain itu, orang tua kalian juga ngerasain itu. Dia harus membiayai atas dan dia harus pikirin kamu sebagai anaknya. Dulu begitu, dan terus akan bergulir begitu. Jadi semua orang akan terhimpit dua generasi, atas dan bawahnya, selamanya. Jadi orang yang bikin sandwich generation, istilah sandwich generation, akan mendiskreditkan maslahat yang begitu besar yang akan kita dapatkan, pahala yang begitu banyak yang kita dapatkan dari menjadi generasi sandwich tadi. Lagi sandwich kan enak gitu. Jadi generasi sandwich bersyukur aja, nikmat-nikmat aja. Dan kita harus tahu bahwasanya itu bagian dari cara terbaik Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, sekarang kita akan masuk pada fikih prioritas berdasarkan pertanyaan tadi, bahwa mana yang harus kita kedepankan, diri kita sendiri atau orang tua kita. Siapa yang sepakat mengedepankan diri sendiri dari orang tua? Angkat tangan. Ini saya angkat tangan loh, gak ada yang percaya sama saya. Saya angkat tangan. 2 orang, mas, kita berdua aja ya, yang lain gak percaya sama saya. Sekarang siapa yang lebih mengedepankan orang tua daripada diri sendiri? Angkat tangan. Emang generasi golput? Ganti judulnya, generasi golput. Mbak-mbaknya nih golput. Emang golput kerjaannya, suruh Ustaz, kenapa kita harus memilih? Bisa aja kata-katanya. Kenapa kita harus milih? Emang harus milih. Ini sih emang generasi terserah, susah gitu ya. Mau bakso apa sate? Terserah. Bakso boleh? Ntar bakso terus katanya. Mau sate? Enggak, aku lagi diet. Mau ini? Terserah. Itu generasi terserah, susah. Jadi skala prioritas kita harus lihat bagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Dan Nabi SAW, ibda binafsik fa in fadula syai'un, atau fa in fadula alaika syai'un fali ahlik. Apa artinya? Prioritaskan diri kamu dulu sendiri, baru kalau ada kelebihan berikan keluargamu. Ini fikih prioritas namanya. Apa yang disebut kedepankan diri sendiri? Kebutuhan kita primer itu harus kita penuhi untuk diri kita sendiri. Kalau sudah terpenuhi dan cukup, punya kelebihan dari kecukupan itu, baru berikan kepada orang sekitar. Dan makna fali ahlik, maka untuk keluargamu itu ada skala prioritasnya. Dalam fikih kita tahu bahwa skala prioritas dalam nafkah itu perbedaan pendapat para ulama, tapi secara singkat gini, kita sebut di sini fikih prioritas. Fikih prioritas. Yang pertama, siapa? Diri sendiri. Di batas apa diri sendiri? Kebutuhan primer, atau dalam istilah bahasa Arab disebut daruriyat. Diri sendiri. Jadi masalah primer apa? Sandang, pangan, papan, itu diri sendiri. Jangan sampai kita itu nggak makan gara-gara uang kita habis buat orang lain. Kadang-kadang kita di kota itu setiap hari makan mie lagi gara-gara uangnya habis ditransfer. Dan ini salah. Ini konsep yang salah. Anda harus hidup. Anda harus hidup dan Anda harus sehat. Karena kita ini penopang. Kita ini akan menjadi tulang punggung orang-orang yang membutuhkannya. Walaupun rezeki Allah yang ngatur, tapi kita semua harus hidup dan harus sehat. Jadi jangan sampai kita di Jakarta, di kota itu makannya ancur-ancuran gitu demi dikirim semuanya kepada keluarga di rumah. Kadang seperti itu keadaan suami yang merantau. Kamu habis makan apa? Wah, aku habis makan enak gini-gini, padahal dia lagi makan mie gitu. Supaya orang-orang nggak tahu, supaya keluarganya tidak tahu. Padahal skala prioritas harusnya kebutuhan primer dikedepankan. Contoh pakaian, ya minimal dia pakai pakaian yang layak, baru dia bisa transfer buat keluarganya. Jangan dia sendiri compang-camping gitu. Pak, nih bapak-bapak nih, saya tahu bapak-bapak itu kalau misalnya lebaran lebih ngedepatin keluarganya gitu. Tapi ya minimal pakai baju yang pantas pas lebaran gitu. Kadang-kadang bapak-bapak itu keluarganya dikasih semua nih, kamu beli ini THR habisin buat beli baju lebaran. Dia sendiri pakai kaos oblong sama sarung gitu. Anda juga harus pantas, primer itu.
Nah ini yang seperti ini skala prioritas kita. Dalam masalah kebutuhan primer kita harus kedepankan diri sendiri. Baru selebihnya fa in fadhula syai'un, kalau ada kelebihan maka kita baru masuk ke keluarganya. Diri sendiri. Yang kedua keluarga, dan keluarga itu kita sebut keluarga kalau ada kelebihan. Dan keluarga urutannya yang pertama apa? Istri. Kedua anak. Ketiga orang tua. Dan seterusnya. Skala prioritas berikutnya. Jadi yang pertama adalah dari sisi keluarga yang disebut istri. Ada series saya kemarin lewat keluarga suami itu Hama. Judul series ngatain banget itu. Keluarga suami adalah Hama gitu judulnya. Allahu Akbar. Ini sutradaranya dendam banget kayaknya nih. Keluarga suami adalah Hama, kurang ajar. Kenapa? Karena dia pikir suami yang selalu mengedepankan keluarganya daripada istrinya adalah hama. Tapi ada benarnya juga kalau memang dia itu lebih mengedepankan keluarganya daripada anak istrinya. Sebab ini skala prioritas. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah SWT sebut. Jadi soal anak istri kalian itu, kehidupan, makanan, pakaian dan seterusnya, tanggung jawab kamu secara uruf, wajib. Jangan kita mengedepankan yang lain. Ini gambaran ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya udah punya suami, di sini yang sudah punya suami boleh angkat tangan. Pak, jangan angkat tangan tolong, punya suami. Suami loh. Sabar. Punya suami angkat tangan, udah punya suami. Yang masih jomblo angkat tangan boleh. Malu-malu banget, emang udah malu-maluin, angkat tangan aja. Di sini yang laki-laki yang sudah punya istri angkat tangan. Wah, habis jangan nengok, habis. Udah habis, udah sold semua itu situ, udah sold. Udah sold itu, udah cuci gudang. Sekarang gini, kalau dia punya istri sama ibu, sebenarnya kita pernah bahas di salah satu tema ya, antara istri dengan ibu. Tapi di sini yang kita kedepankan adalah istri daripada ibu. Cara memanage uangnya bagi suami, ini pelajaran buat suami. Fikih di dalam memanage keuangan atau di dalam masalah nafkah, suami itu tidak diperintahkan untuk memberikan semua pemasukannya kepada istri. Ustadz, telat ngomongnya. Telat Ustadz, ATM saya di dompet dia Ustadz. Bulanan saya semua ke dia, telat Ustadz ngomongnya. Istri saya gak dateng, kan gitu. Gak boleh. Jadi dalam fikih, dalam hal nafkah, suami itu hanya diminta untuk memberikan nafkahnya, bukan semuanya. Kadang suami itu ngemis jajan ke istrinya gitu. Mau jajan mas 10 ribu. Dia yang kerja loh, dia yang kerja. Bayangin tuh. Sampai mau sholat Jumat, mah kenceleng buat Jumatan. Ya Allah, kenceleng Jumat minta ke istrinya. Kata Nabi aja kalau sodako tangan kanan, tangan kiri enggak. Ini bininya tahu. Orang minta sama istrinya. Udah itu istri itu perhitungan kalau soal sedekah itu. Mas saya mau sedekah 100. 50 kebanyakan katanya. Lihat istri itu. Lihat coba. Itu bapak-bapak yang kutawanya kenceng, istri saya itu Ustaz. Istri saya. Tapi memang nggak boleh dikasih semuanya. Jadi si istri itu bukan bundahara ya. Bukan bundahara dia. Jadi jangan semuanya dikasih ke dia. Sebab apa? Suami nanti tahu skala prioritas. Jadi dia bisa ngasih satu nafkah buat istrinya, kedua buat anaknya, jatah anak, yang ketiga jatah buat orang tuanya. Karena laki-laki itu akan terus berbakti kepada orang tuanya sampai mati. Siapa yang mati? Anak itu, bukan orang tuanya. Orang tuanya mati masih bisa berbakti. Banyak cara berbaktinya. Berarti di sini si anak laki-laki harus tetap berbakti sama ibunya meskipun sudah punya kalian sebagai istrinya. Dan jangan sampai istri merasa tersaingi oleh ibunya, ibu merasa tersaingi oleh istri anaknya. Gak boleh ada persaingan antara bidadari dengan surga. Istri saya nonton tuh. Ya, jadi tidak boleh ada perbandingan antara bidadari dengan surga. Ya kita tahu skala prioritasnya mana bidadari, mana surga kita. Jadi bilang sama istri, maaf sayang, kamu orang keempat dalam hidupku. Kok bisa orang keempat? 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 orang tuaku, 4 baru kamu. Orang keempat. Jadi nggak boleh kita jadikan istri itu menjadi cinta pertama, nomor 1 utama, nggak boleh. Kalau ada suami yang bilang kaulah hidup dan matiku, lempar pakai kursi. Bohong itu. Engkaulah separuh jiwaku. Ya Allah, nggak mungkin. Anda itu nggak ada kalau nggak ada emak Anda itu. Harus pakai, ingat itu. Prioritasnya harus jelas. Sampaikan pada istri.
Saya itu punya kewajiban untuk berbakti sama orang tua saya. Strateginya gini, harusnya si laki-laki sebagai suami itu dia bisa mengkomunikasikan kedua-duanya. Dan jangan sampai keduanya berantem dan iri gara-gara bedanya nafkah. Istri misalnya dikasih sekian, ibu dikasih sekian, itu nominal yang tidak buat mereka berantem. Istri boleh marah kalau misalnya jumlah yang diberikan kepada ibunya lebih besar daripada kepada istrinya. Sebab haknya berbeda, skala prioritasnya berbeda. Ya, jadi nafkah di sini harus dikasih sesuai, istri dapat, ibunya juga dapat. Ustaz, apakah suami harus bilang ke istrinya kalau pengen ngasih ke ibunya? Gimana bapak-bapak, harus bilang ke istri gak? Gimana gak bilang, dia bundahara Ustaz. ATM saya di dia. Ya mau gak mau saya harus ngasih tahu mutasinya, dia tahu gitu. Tapi masalahnya di sini ada dua kemungkinan. Satu, kalau mau masalah sedekah, dia boleh diam-diam. Karena sedekah itu harus rahasia, serahasia mungkin. Istri nggak perlu tahu sedekah kita. Suami nggak perlu tahu sedekah istri, masing-masing. Sedekah itu untuk urusan kita dengan Allah nanti di akhirat. Jadi nggak ada kerjasama, nggak ada kayak orang-orang zaman sekarang. Kalau mau Jumatan suaminya nih, istri bilang setengah-setengah nih pahalanya, kasih. Dia mau masukin kotak amal 50.000 setengah-setengah ya, katanya. Nanti pahalanya. Bilang aja mau malaikat setengah-setengah. Jadi nggak bisa seperti itu. Artinya seperti ini memang harus jelas jumlah kepada ibu sekian, jumlah kepada istri. Dan lebih baik dari itu adalah mengkomunikasikannya. Bertanya kepada istri, saya setiap bulan harus ngasih ibu saya segini. Kamu setuju? Setuju. Kalau tidak, berapa yang baik versi kita? Dia obrolin baik-baik, selesai. Diam-diam juga salah, itu nanti pasti ada masalah baru. Sehingga dia harus mengkomunikasikan itu dengan baik. Bahkan ini pengalaman pribadi, ketika saya ngasih ke ibu saya nanya, istri tahu nggak ngasih ini? Tahu, orang transfer di depan dia kok, tahu. Kenapa ibu saya nanya begitu? Supaya tidak ada kecemburuan antara istri dengan ibu. Dia tahu bahwa anaknya sudah punya istri, sehingga ibu saya bilang, tahu nggak istrinya transfer ke ibu segini? Tahu, dia juga tahu. Bahkan dia juga nyuruh untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ini baru soleha. Kalau tidak, maka dia pasti akan bilang, kita aja susah hidupnya, ngapain ngasih hidup kamu gitu, ngasih hidup ibu kamu, kita aja susah begini dan begitu, marah-marah. Padahal skala prioritasnya bisa dibagi. Ustadz, kalau pas-pasan banget gimana Ustadz? Ya sudah, buat keluarga aja dulu sendiri, buat keluarga kecil itu, buat anak istri itu aja dulu kalau pas-pasan. Karena kan fa'in fadula syai'un, kalau ada kelebihan baru fali ahlik, baru buat keluarga gitu. Masalahnya di sini yang gak relate ada yang belum nikah Ustadz. Gimana posisinya? Saya ini belum punya keluarga, sedangkan saya harus menghidupi orang tua sama diri saya sendiri. Saya punya kehidupan untuk kuliah, saya juga pengen nabung buat nikah. Saya nggak nikah. Ibu saya udah nikah lagi, Ustaz. Ibu saya udah nikah lagi, Ustaz. Saya belum, 2 kali dia gitu. Saya udah 2 kali kalah start gitu. Gimana Ustaz? Mana yang dikedepankan gitu? Nah, ini permasalahan seperti ini. Kalau misalnya kita bisa membagi itu secara baik gitu ya, apa yang dikasih ke ibu sekian dan kebutuhan kita tetap cukup, alhamdulillah. Kalau pas-pasan sampaikan ke orang tua, bu saya cuma punya segini-gininya dan kebutuhan saya ini dan itu. Orang tua saya bilang, Ustaz, kamu kok sama orang tua hitung-hitungan, ya enggak? Kamu kok hitung-hitungan sama orang tua, berbakti makanya sama orang tua. Dan diantara bakti adalah kamu harus membiayai seluruh hidup ibu dan bapak gitu. Nah, ini harus paham, dalam menafkahi orang tua ada syarat di dalam fikih. Kapan orang tua wajib diberikan nafkah bulanan? Ini pertanyaan besar. Kapan orang tua wajib diberikan nafkah? Ini kira-kira dihapus atau kita balik nih? Kita akan tulis di sini. Jadi kapan orang tua itu harus kita nafkahi? Tulis sendiri, balik sendiri, ya kan? Masuk surga deh kalian. Amin lagi. Gak apa-apa dah. Yang pertama lihat. Pertanyaannya, kapan harus menanggung nafkah orang tua? Ini pertanyaan besar, kapan harus menanggung nafkah orang tua? Para ulama membahas ini secara detail. Di antara Imam Ahmad, ini dikutip sama Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya. Beliau bilang apa? Idza kana al-walidani faqiraini fannafaqatu alaihima wajibatun 'alal waladi idza qadar. Hukum nafkah kepada orang tua itu bisa menjadi satu, wajib tatkala satu, orang tua tidak lagi mampu bekerja dan punya income.
Jadi kalau orang tua sudah tidak mampu lagi kerja, ada di usia sudah pensiun, apalagi sudah meninggal salah satunya dan dia harus menghidupi salah satunya, maka dia ada di posisi tidak lagi mampu bekerja dan punya income, udah nggak punya lagi, maka kita wajib nafkahinya. Itu pendapat jumhur ulama. Bahkan para ulama menyebut qad ajma'al ulama, telah ada kesepakatan ulama wajib bagi anak kalau misalnya orang tua tidak lagi punya income, tidak lagi punya harta untuk dia hidup, anaknya wajib. Yang kedua, syarat wajib juga adalah anaknya mampu. Ini yang kadang-kadang nggak ada garis besarnya. Anaknya mampu. Yang bermasalah anaknya tidak mampu. Hidupnya susah juga. Dan maka dia tidak dibebankan kewajiban. Maka di sini kita tahu bahwasanya yang anaknya mampu dan orang tuanya sudah tidak lagi mampu, maka ini wajib buat dia. Yang lucunya adalah anaknya mampu, orang tuanya udah jelas tidak mampu, tapi dia tidak mau memberikan nafkah orang tuanya. Ini baru durhaka. Maka jangan salah bahwa semuanya berarti durhaka kalau saya tidak mengedepankan orang tua. Enggak juga. Dia ada di kategori apa? Masih mampu atau tidak? Masih mampu bekerja atau tidak? Masih punya pemasukan atau tidak? Saya pernah baca itu, sakit hati saya baca itu. Ada mungkin tuh chat itu asli atau tidak gitu. Ada orang tua minta ke anaknya, "Nak, tolong transferin uang buat ibu buat arisan 2 juta. Buat cicilan motor adik kamu 12 juta. Ya. Sama uang sekolahnya nak segini, ditunggu ya." Lihat, nyuruh anaknya begitu. Terus anaknya jawab, "Mas, tapi uang aku butuh buat ini gini." Kamu kok hitung-hitungan sama ibu? Nah, ibu yang kayak gini yang salah. Ibu yang kayak gini yang salah. Karena dia namanya bukan lagi berharap nafkah wajib, tapi memeras dan menjatuhkan kewajiban kepada anak. Ini nggak boleh. Saya bahas secara objektif. Jadi orang tua ataupun jadi anak harus paham posisi. Kapan wajib dan kapan tidak wajib. Kalau memang dia memiliki kelebihan, dan kelebihan di sini definisinya kebutuhan primer terpenuhi. Bukan sekunder dan tersier lain-lainnya. Kalau itu nomor berikutnya. Contoh misalnya, saya mau tanya, biar paham dulu. HP sekunder atau tersier? HP, handphone, punya HP itu sekunder apa tersier? Sekunder punya HP. Tapi mereknya apa? Tersier. Paham ya? Mereknya apa? Tersier. Gak mesti iPhone, kepek lagi. iPhone HP itu misalnya. Pokoknya HP-nya harus iPhone baru dibilang mampu. Gak gitu. "Ma, saya aja harus beli iPhone, Ma," misalnya gitu. Nah, itu aneh. Dia udah punya HP walaupun memang kategorinya bukan HP yang mahal dan seterusnya misalnya, sebutlah begitu. Maka itu bukan lagi kebutuhan yang dipertimbangkan. Yang penting dia kebutuhan primer, sekundernya aman. Yang lain-lainnya boleh dibagikan kepada keluarga dan itu afdol. Nanti kita akan bahas dalil-dalilnya betapa besarnya pahala memberikan nafkah kepada keluarga. Itu lebih utama daripada sedekah kepada orang miskin. Kita harus tahu itu. Makanya jadi sandwich generation itu menjadi banyak pahala itu. Karena dia memiliki banyak kedudukan yang amalnya jadi besar pahalanya. Nah, di sini skala prioritas yang pertama itu wajib kalau orang tua itu tidak bisa mampu bekerja. Maaf. Contohnya misalnya cacat, itu sudah jompo, tua renta, tidak bisa lagi bergerak dan lain-lain, sudah dalam keadaan tidak mampu, maka dia dikategorikan kita wajib memberikan nafkah kepadanya semampu anaknya. Nih, anaknya mampu. Contoh, anaknya misalnya gaji per bulan 100 juta. Anaknya DPR. Misalnya 100 juta sebulan. Harusnya ditulis tuh tunjangan orang tua 12 juta gitu. Tunjangan orang tua 12 juta gitu. Tunjangan rumah 50 juta. Share dulu dikit. Kamera teman-teman sekalian, bahwa orang tua itu kalau misalnya kita posisi gaji, sebutlah yang realistis. Misalnya kita sebut gajinya 5 juta, realistis gak sih? Sebutlah 5 juta. Buat kehidupan, contoh misalnya dalam keadaan 5 juta, ini pandangan saya boleh dikoreksi. Misalnya buat istri adalah 1,5 juta atau 2 juta. 2 juta buat istri ya. Nanti dia pakai buat kebutuhannya dan lain. Misalnya 1 juta dipisahkan buat anak dan seterusnya. Berarti masih ada sisa 2 juta. Ya, masih ada sisa 2 juta. 1 juta kasih ibunya, kasih orang tuanya. 1 juta buat apa? Pegangan dia, buat kenceleng Jumat kan gitu, nggak usah minta-minta lagi. Buat sedekah, buat apapun yang mungkin jadi kebutuhan suami. Jadi cara membagi gitu. Sekarang tadi istrinya berapa? 2 juta, ibunya berapa? Aman itu, boleh. Jumlah segini boleh. Memang jumlah istri 2 juta, ibunya 1 juta wajar. Yang nggak wajar adalah suami dapat gaji 5 juta, dikasih ke ibunya 2,5 juta. Istrinya cuma dapat 1 juta, wajar istri marah.
Itu yang salah paham gitu. Ustaz, kan berbakti kepada ibu itu nomor satu, betul. Tapi Anda sekarang harus menghidupi ibu dari anak-anak kalian. Itu penting. Jadi dalam jumlah skala ini harus jelas. Kapan diwajibkan? Saat tadi misalnya ibunya udah sendirian, memang tidak mungkin bekerja lagi, atau ayahnya misalnya sudah tua renta, tidak bisa kerja lagi. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada orang tua misalnya tinggal ayahnya saja, tapi ayahnya masih mampu, masih kuat bekerja dan lain-lain. Dia emang pengen selonjoran di rumah aja, males-malesan, padahal masih ada di usia-usia yang kalau kerja tuh normal gitu, masih bisa kerja, harusnya masih bisa, tapi dia banyak minta kepada anaknya. Ini bermasalah. Kalau memang kita punya orang tua begitu, semoga Allah ampuni dan mudahkan rezeki kita. Kalau kita jadi orang tua, jangan begitu ya. Itu pelajaran buat kita. Jadi dari sini kalau misalnya ada posisi produktif, masih bisa mengusahakan, masih kuat untuk menghasilkan penghasilan meskipun sedikit, lakukan. Jangan bebani itu kepada anak. Maka di sini kalau misalnya dia tidak mampu lagi boleh, dan itu bahkan kewajiban bagi anak. Anak yang mana Ustadz? Bapak saya punya anak 10. Anaknya 10 orang tua saya anak ke 5 misalnya. Anak yang mana? Semuanya. Makanya sebenarnya Islam itu, ini ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baiknya pemasukan kalian. Ini kata Nabi. Sungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baik penghasilan kalian. Ini Nabi yang bilang loh. Artinya Nabi mempertimbangkan di sini kalau ada di posisi seperti ini, kamu masih punya income dari anak-anak kamu. Misalnya anaknya 10, satu anak 1 juta aja, berarti dia sebulan dapat. Nah, ini selonjoran aja dia gini. Anak saya 2 Ustaz, udah itu nggak berbakti semua, ya salah sendiri. Invest cuma 2 lagi. Investasi cuma 2. Ini memang boleh dalam Islam seperti itu. Makanya kenapa dibilang banyak anak banyak rezeki itu bukan teori. Itu memang syariat Islam mengajarkan begitu. Ustadz, kenyataannya nggak gitu. Jangan sok tahu soal kenyataan. Allah Subhanahu Wa Taala ngabarin tadi di awal tuh. Kita nggak tahu soal kenyataan hidup kita bagaimana. Jadi misalnya ada 10, tergantung kemampuan anak. Anak pertama gajinya besar, maka berarti dia boleh lebih besar ngasih orang tuanya. Ada anak yang nggak mampu nggak ngasih, boleh nggak? Ya boleh. Orang tua nggak boleh nyindir di story misalnya. Makasih ya, ini udah transfer, nggak kayak yang itu tuh. Astagfirullah bu. Iya lagi gitu. Ada lagi yang kayak gitu, bahaya tuh, nggak boleh. Jangan saling menyindir begitu. Bahkan dalam Islam konsepnya tidak boleh kita menyakiti hati anak dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Kadang-kadang anak itu sakit hati ketika orang tua lebih banyak posting anak yang ini daripada anak yang itu. Artinya memang kadang-kadang ada perasaan begitu. Ini kayak orang tua saya condong ke ini karena sering dikasih sama ini misalnya gitu. Nah itu nggak boleh. Orang tua harus netral sikapnya. Dia punya 10 anak, ada anak yang susah, dia harus didorong terus, dimotivasi. Jangan diledek, jangan dikasih tekanan hidup. Lihat kakak kamu, lihat adik kamu, nggak boleh. Kita nggak boleh kasih tekanan-tekanan seperti itu. Makanya harus kita lakukan. Kita tahu mana yang mampu di antara mereka, maka mereka punya kewajiban. Kalau misalnya semuanya nggak mampu, maka ya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup. Ya, dia tidak memiliki kewajiban untuk itu. Makanya kalau punya kelebihan silahkan disisihkan untuk orang tuanya. Dan itu kewajiban suami. Istri tidak punya kewajiban ngasih ke orang tuanya. Ya, jadi kalau istri mau ngasih ke orang tuanya, kasih jatah yang dikasih suami tadi, bukan minta lagi ke suaminya. Jadi jangan minta, kamu kok ngasih ke ibu kamu doang, ke ibu aku nggak ngasih misalnya gitu. Ya, beda itu, beda kedudukannya. Sebab kewajibannya hanya orang tua, istri, mertua tanggungan suaminya, bukan tanggungan menantunya. Hati-hati, banyak sekali mertua yang menginginkan kehidupan ditanggung menantu, dan itu nggak boleh. Jangan diwajibkan semuanya untuk menantu tersebut, karena itu akan menjadi penekanan dalam wajibnya nafkah dia. Maka di sini misalnya istrinya tadi dapat berapa dari kasus yang 5 juta, nah itu dia bagi deh ke orang tuanya, mau kasih 500 ke, mau kasih berapa, dia boleh kasih. Harus izin dulu nggak Ustadz ke suami? Izin. Ini uang yang kamu kasih, saya kasih ke ibu ya, boleh. Kasih. Makanya dari sini jelas ya, tuntunannya itu jelas dalam syariat gitu. Nggak ada yang harus tidak adil sampai berantem dan lain-lain. Biasanya yang berantem karena nggak paham atau karena nggak ada duitnya kan gitu ya. Antara nggak paham sama nggak ada duitnya, itu bikin berantem tuh dua-duanya tuh. Mending nggak paham apa nggak ada duitnya? Mending nggak paham nih, kalau nggak ada duitnya ribet nih kan. Nah ya kalau ada duitnya paham enak gitu. Masalahnya yang nggak ada ini susah kenyataannya. Makanya dalam hal ini masalah sandwich generation itu yang bikin dia pusing, bukan dia nggak paham, tapi nggak ada duitnya. Ini di sini pola seperti ini yang kadang-kadang kita harus tahu skala prioritasnya. Itu hukum yang pertama, yaitu wajib. Yang kedua hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Artinya sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah.
Kapan? Ketika anak memiliki kelebihan. Ya, salam lakum. Ketika anak memiliki kelebihan. Soal orang tuanya mampu tidak mampu, tapi kalau anak memiliki kelebihan, maka hukumnya sunnah muakkadah. Itu dianjurkan. Makanya tadi hadis saya baca ini, na auladakum min atyabi kasbikum. Ada lagi hadis dari Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu itu punya orang tua kamu. Maksudnya adalah nih sunnah muakkadah, bukan semuanya dikasih gitu, bukan. Jadi orang tua nggak boleh pakai dalil ini buat meras anaknya, nggak boleh. Jadi dia harus tahu kedudukannya. Maka sunnah muakkadah di sini adalah kita tahu ada harta kita yang memang harus kita berikan kepada orang tua kita, dan hukumnya sunnah. Jadi punya kelebihan, misalnya ada proyek yang besar, ada kelebihan, kasih, walaupun bukan bulanan, kasih. Itu bagian dari bakti kita, ihsan kita kepada mereka. Dan percayalah, ihsan kepada orang tua itu bukan hanya bernilai nominal, tapi juga akhlak yang mulia. Kalau ada anak ngasih uang bulanan ke orang tuanya, semuanya dibiayain, tapi dia nggak pernah datang ke rumah, nggak pernah cium tangan orang tuanya, nggak pernah nanya kabarnya, nggak pernah ngurusin orang tuanya, ini juga bukan berbakti. Atau misalnya cara berbaktinya disiapin sama dia babysitter misalnya. Babysitter lagi ngurusin orang tua. Misalnya dikirimin pembantu buat bantuin orang tuanya di rumah, dikirim, dikasih semua kecukupan, dikasih. Tapi dia nggak pernah ke rumah, nggak pernah berbakti sama orang tuanya secara langsung, sama aja. Jadi tidak dinilai dari nominalnya. Makanya ngurusin orang tua itu bukan soal transfer, tapi soal kehadiran, baik virtual ataupun langsung. Kehadiran itu penting. Sekedar nanya kabar, Anda tuh hadir dalam hidupnya. Karena Anda ditunggu sama ibu kita itu. Kita ditunggu. Kita itu dinanti kabarnya oleh orang tua kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seolah-olah hilang begitu saja. Terkadang perempuan ketika sudah menikah itu hilang dari kehidupan orang tuanya. Gak boleh. Ajarkan istri untuk banyak komunikasi sama orang tuanya, nanya kabarnya dan seterusnya, supaya mereka tidak kehilangan anaknya. Jadi seolah-olah pergi begitu saja anaknya. Kasihan orang tuanya. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa dihukumi sunnah muakkadah ketika kita memiliki kelebihan. Sampai sini jelas ya, bagaimana fikih-fikih yang skala prioritas seperti ini memang diatur oleh para ulama, dan kita tahu bahwasanya susunan ini, urutan ini harus disepakati oleh kita semua sebagai orang Islam, bahwa cara pembagiannya jelas ya. Apalagi sekarang, mohon maaf, kadang-kadang orang anak itu semakin sukses, semakin kaya, malah semakin banyak statement keluar tidak mau dibebani oleh orang tuanya. Kasus ibu yang ditaruh di panti jompo itu, 2 anaknya mampu anak-anaknya, dia bisa menghidupi orang tuanya, tapi dia nggak mau ngurus. Ini baru durhaka. Ustaz, sebenarnya kalau anaknya 5, yang harus ngurus orang tua itu anak pertama atau anak terakhir sih? Gitu. Jawabannya apa teman-teman? Semuanya harus gantian. Misalnya anaknya 4, dalam sebulan gantian. Pekan pertama dia anak pertama, pekan kedua dia anak kedua, begitu. Dan harusnya rebutan. Ini juga rebutan Ustaz, tapi main lempar-lemparan. Ini jangan di sini mulu apa gitu. Nah ini astagfirullahaladzim. Kalau dulu misalnya anak kita nganggap, orang tua kita nganggap kita beban, wah pasti dipasing terus antum tuh. Dilempar, dikasih orang, dikasih. Saya nggak mau ngurus, capek. Ada anak namanya, misalnya anak itu kecilnya, orang tua tuh menghadapi penyakit namanya baby blues misalnya. Dia pusing, dia stres segala macam. Itu ada masanya, tapi mereka lewati itu. Sekarang kita misalnya ada di posisi baby boomer. Dulu kan baby blues ya, sekarang baby boomer misalnya, nambah lagi istilahnya. Ada baby boomer, hadapi sebagaimana dulu orang tua kalian menghadapi baby blues. Kenapa kita tidak bisa menghadapi kedua fase itu? Dan anehnya anak sekarang itu lebih banyak teorinya dan alasannya daripada prakteknya. Makanya wajar kalau ada ibu yang bilang ibu bisa merawat 10 anak, tapi anak tidak bisa merawat 1 ibu. Wajar. Memang banyak alasan anak itu. Tadi barusan apa? Saya baca salah satu postingan itu tulis gini, ada anak orang tuanya tinggal sendiri. Jadi anaknya bilang ke adik-adiknya, ini kakak pertama, dia bilang ke adik-adiknya, yang mau ngurus ibu itu adalah orang yang tidak mau dapat warisan. Lihat kata-kata ini, yang mau ngurus ibu berarti dia tidak mau dapat warisan. Kira-kira siapa yang mengurus? Kan saya bilang tadi, yang mau ngurus ibu adalah orang yang tidak dapat warisan. Kira-kira siapa yang mengurus? Kalau teman-teman ada posisi itu, mengurus gak? Aduh, gak dapat warisan Ustaz, gak jadi gitu. Banyak pertimbangan orang ke situ. Tapi ketika kata-kata ini dikeluarkan, yang mau ngurus ibu adalah orang yang tidak dapat warisan, dan anak itu bilang, ya udah saya yang ngurus, berarti itu bakti. Dan si kakak ini bilang seperti itu, dia bilang gini, karena saya yang mau ngurus.
Ya, kalian perlu kan sama uang warisan itu, pakai deh. Tapi yang ngurus ibu saya, biar saya nggak dapat warisan. Lihat betapa kuatnya orang ini prinsip berbakti, dan dia berlomba dapetin ibunya untuk berbakti kepada ibunya dibandingkan anak-anak yang lain yang mencari warisannya. Ini terjadi dalam kehidupan kita, dan saya rasa permasalahan-permasalahan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita dan membuat kita lempar-lemparan orang tua dari anak pertama ke anak berikutnya. Apakah yang ngurus harus anak yang mampu? Logikanya begitu. Tapi kadang-kadang anak yang tidak mampu secara finansial, namun dia mampu secara peribadatan, dia tahu ini adalah pahala paling besar. Bahkan orang tua adalah, apa kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu tertengah menuju surga, pintu paling sentral masuk surga. Fa in syi'ta fa'adhi'hu fa'adhi' dzalik aw ihfazhu. Kalau kamu mau, kamu bisa jaga pintu surga itu. Kalau tidak, kamu sia-siakan aja. Hadis dari Nabi SAW, bahwa ibu kita adalah pintu surga tertengah, orang tua kita secara khusus pintu tertengah menuju surga. Kalau kamu ingin sia-siakan, silakan. Kalau kamu ingin jaga juga, silakan. Nabi bilang begitu. Artinya kalau kamu pengen mengambil prioritas hidup, jadilah sandwich generation. Kalau saya menyarankan jangan pakai generasi sandwich ini untuk mengeluhkan keadaan. Jadi saya justru tidak setuju dengan adanya istilah sandwich generation. Dan Islam tidak menganjurkan kita untuk sepakat dengan statement dia, yang mana hidup itu masing-masing. Sehingga ini, mohon maaf saya harus bacakan ini. Ini ada statement yang sempat dibahas dan dikaji. Statementnya gini: anak tidak dibebani untuk menghidupi orang tua, tapi orang tua memang kewajibannya untuk menghidupi anaknya. Lihat kata-kata ini. Anak tidak dibebani untuk menghidupi orang tua, tapi orang tua memang kewajibannya untuk menghidupi anaknya. Benar atau salah? Subhanallah, ini kata-kata ini keluar, dan dia bilang, kamu itu harus jadi generasi open minded. Kamu harus buka pikiran kamu. Kamu gak usah ngurus orang tua kamu itu diurus negara. Negara mana? Negara mana? Ada tunjangan buat orang tua? Ada? Gak ada. Negara yang mana? Jadi kalau misalnya ditanggung negara, siapa? Kita anak yang harus nanggung. Sebagaimana orang tua kita juga nanggung kita. Maka yang seperti ini kadang-kadang orang tuh merasa sudah merdeka dengan pola pikirnya, open minded sama pola pikirnya, tapi sebenarnya dia bodoh. Sebab dia mengedepankan hawa nafsu daripada kenyataan hidupnya. Ada lagi yang mengatakan gini, anak itu tidak diminta dilahirkan dari orang tua yang miskin. Astagfirullah. Kalau boleh bilang, orang tua kamu juga tidak meminta untuk melahirkan anak yang durhaka. Satu sama tuh. Satu sama. Jadi kalau ibunya, anaknya ngomong kayak gitu ke ibunya, anak tuh tidak pernah diminta dilahirkan dari orang tua yang miskin. Jawab, saya juga tidak pernah meminta kepada Allah dilahirkan anak yang durhaka. Satu sama, memang ini namanya rules dalam hidup kita, dan Allah lebih tahu tentang keadaan itu. Soal nanti dilahirkan dari orang miskin atau orang kaya, kita nggak tahu kenyataan hidup itu seperti apa. Jadi kalau hidup itu selalu dinilai dari nominal kaya dan miskin, kita nggak akan pernah bersyukur soal hidup ini. Jadi sandwich generation itu tidak akan pernah bersyukur kalau dia selalu menghitung permasalahan dalam hidupnya dengan nominal. Catat quotes ini. Jangan hitung-hitungan soal memberikan sesuatu kepada orang tua kalau pengen Allah nggak hitung-hitungan ngasih kepada kamu. Catat itu. Jangan hitung-hitungan. Kalau Allah pengen ngasih kamu itu nggak hitung-hitungan. Jadi kalau Allah pengen ngasih kamu tidak hitung-hitungan, kamu tidak boleh hitung-hitungan ngasih kepada orang tua. Ridho fi ridhol walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua. Ustaz, orang tua saya gagal, Anda juga gagal jadi anak ngomong begitu. No counter. No counter. Kita juga gagal kalau ngomong kayak begitu. Ini sepihak Ustaz, terlalu zalim. Anak-anak sekarang ada aja alasannya gitu. Ini sepihak Ustaz. Saya merasa cerca, dimaki gitu. Padahal memang kenyataannya begitu. Kita ini selalu mengatakan open minded, padahal sebenarnya kita itu tidak lagi menggunakan otak untuk berpikir, tapi menggunakan hawa nafsu kita. Wal'iyadzubillah. Jadi soal itu jangan hitung-hitungan. Sebab kalau kita mau mendapatkan hal tersebut, kalau kita pengen Allah nggak hitung-hitungan sama kita, kita nggak boleh hitung-hitungan sama orang tua. Nah, permasalahan berikutnya yang mungkin akan dibahas, ini waktunya berapa menit lagi ya? Permasalahan berikutnya ini permasalahan penting, yaitu apakah adik itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai kakak? Ini pertanyaan besar. Apakah adik termasuk tanggung jawab kita sebagai kakak untuk menghidupinya? Apa jawabannya, wahai para kakak? Saya adik soalnya Ustadz gitu.
Apakah adik itu harus diurus dan dibiayai oleh para kakaknya ketika orang tuanya tidak lagi mampu? Hah? Apa dalilnya? Apakah memang adik itu menjadi tanggung jawab kita? Sekarang misalnya kita sudah berkeluarga, kita sudah punya keluarga, ya kita ngasih uang bulanan ke orang tua kita, berbakti sama orang tua kita. Tapi adik kita, siapa yang berikan dia kehidupan? Apakah dia juga menjadi kewajiban buat kita? Jawabannya iya, dengan syarat. Ini yang penting, iya dengan syarat. Wahai para adik, baca syarat ini, saya akan bold tulisannya. Jadi hukumnya, hukum asalnya kita wajib atau kita harus memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan syarat. Tadi pertanyaan apa? Apakah adik wajib dibiayai oleh kita? Kita adalah kakaknya. Jawabannya apa? Jawabannya, jawab, ini kayak soal ujian. Jawab ya, dengan syarat sebagai berikutnya nih. Dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, adik tidak lagi punya orang tua, saya singkat ya, orang tua, atau orang tua tidak lagi mampu, kategori yang tadi. Jadi kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya udah meninggal, maka kita posisinya wajib menghidupi adik-adik kita, wajib. Atau orang tua masih ada, tapi tadi posisi yang nomor tadi kita bahas, yaitu dia ada tapi tidak mampu lagi, tidak punya finansial dan tidak lagi mampu bekerja dan seterusnya, maka kita punya kewajiban untuk menanggung itu. Yang kedua, ini adik tidak punya orang tua. Yang kedua, adik tidak mampu bekerja atau berpenghasilan. Kenapa saya bilang ini? Ada adik yang mampu kerja tapi ngemis ke kakaknya. Ini kalau video ini mau di-cut boleh nanti ambil ya, dikirim ke adik-adiknya. Banyak adik mampu bekerja tapi dia malas. Banyak yang sebenarnya dia bisa berpenghasilan tapi dia pengennya instan. Dia pengen instan. Pokoknya saya dapat dari kakak ngasih ya saya terima, kakak nggak ngasih saya minta gitu. Pokoknya begitu hidup itu. Nah ini bermasalah. Kalau misalnya adiknya masih kecil, berarti kategorinya tidak mampu bekerja. Bolehlah kita ibadah untuk memberikan. Nanti saya kasih tahu keutamaannya apa. Yang berikutnya, adiknya mampu berpenghasilan, ya dia harus makan dari hasil penghasilannya sendiri. Tidak boleh mengemis kepada siapapun. Apalagi sudah punya keluarga. Ada kasus-kasus, ini kasus nyata nih. Ada kasus di mana si kakak ini minta ke adiknya yang sukses. Jadi adiknya sukses nih, kakaknya nggak sukses. Terus dia bilang, kok kamu nggak pernah ngasih kakak kamu sih gitu. Padahal kan aku juga masih keluarga loh. Padahal ini kewajiban kita silaturahmi loh, harus transfer ke kakak, harus biayain kakak. Bahkan anaknya kakak ditanggung sama adiknya juga gitu. Keponakan sudah include gitu. Kadang-kadang seperti itu. Mereka mau enaknya aja, pas disuruh ngehidupin nggak mau gitu. Ya, punya anaknya mau, pas sudah suruh biayain anaknya nggak mau. Ini bermasalah. Adiknya dipaksa, kamu harus biayain dong, kamu harus sedekah sama keluarga kamu begini. Padahal dia masih mampu berpenghasilan, mampu bekerja. Ada cerita nyata bahwa kakaknya pengangguran, dia punya adik kerja dan alhamdulillah sukses, punya jabatan segala macam. Kakaknya pengangguran di rumah, tiap pagi cuma nyapa burung, good morning setiap pagi. Dia saut-sautan sama ayam bunyi dia bunyi, sama. Dia nganggur aja. Pas ditanya kenapa nggak kerja, saya sih prinsipnya freelance aja sih sebenarnya, freelance. Saya prinsipnya Allah kasih rezeki saya terima, Allah nggak kasih rezeki ya saya tunggu gitu. Itu prinsipnya begitu. Dia bilang adik saya yang kerja, karena adik saya nanti yang ngasih penghasilan buat saya gini-gini segala macam. Ini kakak yang begini, ini baru kakak yang salah. Dan mungkin udah ada slotnya di neraka gitu. Karena dia menzolimi adiknya. Lihat konsep Islam tidak boleh menzolimi siapapun meskipun itu saudara kita. Tidak boleh. Ada kakak yang seperti itu, bertobatlah. Ada adik yang seperti itu, bertobatlah. Ustadz, adik saya setiap bulan tuh minta dikirimin uang buat skincare-nya Ustadz gitu. Saya aja kehidupan pas-pasan gak pakai skincare, dia minta mulu skincare gitu. Nah ini gak boleh dituruti. Bilang ke adiknya, maaf saya gak bisa kasih buat skincare, nih saya beliin aja air wudhu gitu.
Saya juga pakai air wudhu gitu. Kita aja nggak pakai skincare, adiknya minta skincare. Terus ada adik tiba-tiba nyicil motor. Adiknya nyicil motor, cicilannya suruh kakaknya yang bayar. Allahu Akbar. Ini kejadian sandwich generation nih, masalah para generasi sandwich ini. Nyicil motor, mending motor yang murah. Ini motor yang sesuai dengan gayanya dia, suka-sukanya dia. Yang penting kakaknya yang bayar. Kakaknya yang ditagih hutang, kakaknya yang ditagih rentenir. Ada lebih parah, adiknya judol, kakaknya yang kena imbasnya. Ada nggak kehidupan begitu? Banyak. Realitanya banyak yang seperti itu. Kalau kasus seperti ini tidak mampu, wajar kita kasih. Kalau dia masih mampu, suruh dia kerja. Suruh kerja. Ustaz, gimana kasusnya kalau kakak ipar tinggal di rumah saya? Saya udah berkeluarga lagi Ustaz gitu. Ini kesannya sinetron padahal banyak gitu. Kita tinggal ada kakak ipar, nganggur lagi Ustaz gitu. Nah ini yang seperti ini bilang sama kakak iparnya, kerja. Tanya ke dia, mau punya duit gak? Mau gak? Kerja gitu. Kasih tahu suruh kerja. Apalagi dia laki, dia harus kerja. Kewajiban itu. Rasulullah SAW itu sampai memberikan gambaran bahwa laki-laki itu yang lebih baik adalah makan dari hasil kerja tangannya sendiri, bukan disuapin oleh orang lain. Walaupun memang memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya tinggi dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis. Lihat hadis pertama, keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtuha ala ahlika. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang, tasaddaqta fi sabilillah, yang kamu memang sedekahkan di jalan Allah, atau kamu berikan itu buat membebaskan budak ya, untuk melakukan ibadah, atau kamu berikan kepada orang miskin ya, tasaddaqta bihi ala miskin, kamu berikan sedekah kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang kamu kasih kepada keluarga kamu itu lebih baik daripada yang kamu berikan kepada selainnya. Artinya apa? Memberikan kepada keluarga lebih utama daripada kepada orang lain. Jadi daripada sedekah kepada orang lain, mending sedekah kepada keluarga yang butuh. Apalagi keluarga itu dalam kondisi yang miskin, lebih utama daripada orang lain. Jadi sebelum cari orang lain untuk kita sedekahkan, cari keluarga yang membutuhkan, karena itu lebih besar pahalanya. Ada hadis lagi dari Nabi SAW, ma tasaddaqta min sadaqatin, atau ma anfaqta min nafqatin, apa-apa yang kamu berikan kepada keluarga ya. Terus kita itu tabtaghi biha wajh Allah, kamu berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu pasti akan diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ditegaskan bahwa hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai sesuatu yang kamu suapkan ke istri kamu itu pasti kamu dapat balasannya. Meskipun sesuatu itu cuma sesuap, ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kasih jangan hitung-hitungan lah, Allah yang hitung. Ustaz, saya ini udah habis-habisan buat biayai kakak saya, adik saya, orang tua saya, udah habis-habisan. Ustaz, tenang, Allah juga akan habis-habisan memberikan balasannya ke kamu. Allah berikan semuanya kamu. Kapan Ustaz? Ada 2 kemungkinan, dikabulkan secara langsung di dunia, atau pas ketemu baru dibalas. Pas ketemu sama Allah Subhanahu wa taala baru dibalas. Dan yang lebih utama adalah ketika ketemu dibalas, karena jangka hidupnya abadi. Di dunia kalau kita dibalas di dunia, kayaknya sebentar, karena hidup kita sebentar. Maka balasan Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan sudah ada, akan dibalas. Soal kapannya kamu harus tahu. Ini soal waktu. Jadi biar Allah Subhanahu wa taala yang balas itu semua. Boleh enggak Ustaz saya mengeluhkan itu? Boleh. Tapi tidak boleh menjadikannya alasan untuk tidak berbuat baik kepada mereka. Dengan syarat-syarat ini ya, wahai para jamaah rahimakumullah ya. Tolong ingat-ingat yang ini. Di kategori dia tidak mampu. Yang ketiga apa? Yang ketiga kategorinya apa? Adik butuh soal soal kebutuhan primer. Jadi kalau soal kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, atau soal-soal yang berkaitan dengan dia nggak bisa makan, dia kekurangan hidup dari soal makan, nggak punya beras, nggak punya makanan, boleh kita bantu dia, itu wajib bagi kita. Adik kita nggak punya beras, nggak punya makan, nggak bisa makan, kasihan dia, maka kita harus wajib memberikannya sebagai kakak. Tapi primer, bukan perkara-perkara sekunder, motor, HP dan lain-lain bukan urusan. Ustaz, saya ini membiayai adik saya nikah Ustaz. Permasalahannya saya belum nikah gitu.
Itu masalah Ustaz. Siapa suruh lagian, situ dulu nikah. Kamu dulu yang nikah. Saya belum siap Ustaz. Udah siap gak ada yang siap lagi Ustaz gitu. Bisa permasalahan begitu. Ya sudah, jangan terlalu banyak mengeluhkan itu. Berarti memang adik kita sudah waktunya. Kita nanti insya Allah kasih lagi rezeki gitu aja. Tapi permasalahan nikah itu bukan primer yang harus ditanggung oleh kakaknya. Nikah itu ditanggung oleh dirinya kalau dia sudah mampu. Ini berarti yang kategori-kategori seperti ini harus kita pahami. Yang terakhir adalah ini syarat mutlak, yaitu kakaknya mampu. Jadi kalau kakaknya memiliki kemampuan apalagi kelebihan harta, dia wajib memberikan kehidupan untuk saudara-saudaranya. Jadi itu pembahasan yang mungkin harus kita ketahui. Wallah alam. Mungkin kami ada pertanyaan, silahkan. Baik, Ustadz, maaf, saya mau sedikit tanya Ustadz. Ini kan ada kewajiban, apakah kita wajib memberikan nafkah kepada adik kita? Kalau dibalik Ustadz, adiknya diberikan kemampuan berlebih oleh Allah, tapi kakaknya yang tidak berkecukupan. Apakah adik ini wajib untuk menafkahi kakaknya yang mungkin notabene belum menikah, atau yang memang notabene belum mendapat pekerjaan tapi beliau sudah berkeluarga dan tidak berkecukupan? Itu gimana Ustadz? Maka kalau dibalik sama seperti posisi yang kita tulis. Jadi kebalikannya sama. Kakak dan adik itu status sosial, tapi kalau status pahala di hadapan Allah sama. Artinya statusnya kalau misalnya kita balik, kalau ini kan kakak ke adik, kalau dibalik adik ke kakak, maka statusnya sama. Dalam keadaan uzur-uzur inilah mereka mendapatkan bantuan. Jadi kalau syaratnya memang kakaknya lagi kakak sudah tidak punya orang tua, posisi sama dong. Kalau kakak nggak punya orang tua, pasti kita juga nggak punya orang tua gitu. Kecuali memang beda bapak, beda ibu dan lain hal. Jadi kalau misalnya beda seperti itu, ya dia harus kembali ke orang tuanya. Contoh misalnya masih punya ada ibunya, beda sama ibunya, beda sama kita misalnya, ya minta ke orang tuanya. Karena itu tanggung jawab dari orang tuanya. Apalagi dia masih punya bapak, tapi masalahnya bapaknya nggak tahu kemana Ustaz. Ini kan kadang-kadang ada masalah juga, bapaknya nggak tahu kemana. Maka statusnya yang seperti ini, bapaknya nggak tahu kemana adalah sama dengan status bapak yang sudah tidak ada. Dianggap aja wafat gitu. Dianggap aja wafat statusnya. Maka kita langsung masuk ke nomor 2. Kakak tidak mampu bekerja atau berpenghasilan. Dia susah, mau kerja susah atau nggak dapat, apalagi dia punya kekurangan yang membuat dia susah untuk bekerja. Dia punya keinginan, bahkan dia punya kerja keras untuk ingin dapat pekerjaan, tapi susah. Maka kita boleh membantunya. Yang berikutnya, adik butuh soal kebutuhan primer. Begitu juga kakak, kalau soal kebutuhan primer nggak bisa makan dan lain-lain, kita sebagai adiknya boleh. Kalau gitu boleh dong Ustaz kurang ajar sama kakak gitu. Enggak boleh, adab tetap adab. Maka yang seperti ini kakak adik itu sebenarnya hanya status sosial, tapi kalau status ibadah kita boleh saling berbantu, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, kita boleh saling bantu. Makanya yang kadang-kadang saya pikir kakak adik di Indonesia ini kesannya jadi kayak bukan status sosial tapi kasta sosial. Ini kadang-kadang lebaran gini, mana adabnya? Kakak datangin adik atau adik datangin kakak? Nah, ini kasta sosial namanya. Karena dalam ibadah, siapa yang tahu kebaikan, fastabiqul. Nah itu. Adiknya tahu keutamaan silaturahim. Biarin kakak saya nggak mau datengin saya tahu keutamaannya, pahalanya besar. Datang dia ke rumah kakaknya. Kakaknya misalnya tahu adiknya nggak datengin, dia datang. Fastabiqul khairat. Ketemu di jalan tuh mau datang-datangan kan. Kamu mau kemana? Ke rumah kamu ke rumah kamu. Lah, ketemu di jalan. Fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak lihat itu. Makanya saya bilang tadi kasta sosial. Sebab si kakak itu harus lonjoran di rumah, adik yang datengin. Kita dididik begitu. Itu memang adab dalam tata krama kita. Tapi kalau soal muamalah, kakak misalnya ada masalah sama adiknya, adik juga punya masalah sama kakaknya. Kakaknya yang berlapang hati punya ilmu, fastabiqul khairat, dia datangin rumah adiknya. Dia cari solusi untuk baikan, dia datang silaturahim. Itu berarti fastabiqul khairat. Enggak ada urusan kakak ke adik, adik ke kakak begitu. Ini soal ihtiram aja. Ada penghormatan kepada orang yang lebih tua, maka statusnya sama. Kalau misalnya adiknya mampu, dia boleh berikan kepada kakaknya. Bahkan itu mulia. Bahkan hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan menandakan memiliki kedudukan yang mulia. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, bersedekah kepada fakir miskin dari orang lain atau memberikan sedekah kepada fakir miskin dari keluarga sendiri, jelas jawabannya. Maka keluarga jauh lebih utama. Kadang-kadang istri saya nyaut, Ustaz. Kan katanya nafkah kepada istri itu adalah sedekah terbaik. Daripada kamu sedekah ke fakir miskin, mending sedekah ke saya, katanya gitu. Emang kamu miskin gitu? Kalau kamu miskin baru kita sedekahkan. Itu kan penghinaan itu. Penghinaan dia bilang sedekahkan kepada saya. Sedekah itu buat al-fuqara wal masakin, innamas shadaqatu lil fuqara il masakin gitu loh. Sedekah itu orang fakir miskin. Ini istri minta sedekah dari suami, bukan sedekah. Nafkah.
kewajiban, bukan lagi sedekah. Jadi tidak boleh ada istri minta sedekah ke suaminya, kasihan banget. Dia harus mendapatkan nafkah. Begitu juga orang tua nggak boleh minta sedekah ke anak, nggak boleh. Dia dapat nafkah, an-nafaqatu, nafkah. Dan hukumnya wajib. Atau yang tadi sunnah muakkadah yang sudah kita bahas. Kecuali kekerabatan yang lainnya, baru dia bisa masuk ke sedekah. Adik, kakak, atau om, tante dan lain-lainnya itu berarti masuk kepada sedekah pada kerabat. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustadz, karena waktunya sudah sedikit lagi, maka saya buka 2 pertanyaan aja ya. Cukup ya, boleh satu dari Ikhwan dan satu dari Akhwat. Baik, boleh. Maaf ya kak ya, belum beruntung. Satu kakak yang pakai baju coklat dan tadi siapa dulu? Ya, maaf kakak yang pakai baju biru. Iya. Panitia boleh dibantu ya? Boleh nanti kalau bertanya berdiri dan sebutkan namanya ya kak, biar kelihatan. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Bintaro. Ustadz, izin tanya Ustadz, tadi kan terkait generasi, ini bahasnya terkait generasi sandwich Ustadz. Misalnya nih Ustadz, ada satu keluarga itu anaknya 5, dan di 5 ini yang bekerja itu 2, tapi yang satu udah menikah Ustadz. Dan orang tuanya itu kerjanya itu ya pas-pasan, tapi nombok terus lah kalau misalkan bekerja gitu Ustaz. Nah, ada nggak sih Ustaz dalam Islam itu persentase yang maksudnya menafkahi keluar orang tua gitu Ustaz? Karena kan posisi cuma 2 doang yang bekerja nih, otomatis kan bukan beban siapa, tanggung jawabnya untuk adik-adiknya 3 ada, orang tuanya juga ada, dan persentasenya gimana Ustaz? Sedangkan yang satu itu sudah menikah juga Ustaz. Ada nggak sih dalam Islam itu mengatur tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Lukman, ini pertanyaan kedua selama kajian milenial. Kayaknya pernah nanya sebelumnya. Ya. Jadi pertanyaan yang dengan studi kasus bahwa ada keluarga anaknya 5, yang kerja 2. Ini anak nomor berapa nih yang kerja nih? Dua-duanya kerja. Anak nomor 1, nomor 2. Anggaplah seperti itu ya. Anak nomor 1, nomor 2 sudah bekerja, yang ketiga masih kecil. Tiga-tiganya kecil, berarti mereka belum bisa bekerja. Bagaimana presentasi memberikan nafkah di sini kepada orang tua? Orang tua sebenarnya kerja tapi kekurangan, pas-pasan misalnya. Maka presentasinya gimana? Posisinya di sini kita sebenarnya bisa melakukan cuma kepada orang tuanya aja, sedekahnya ke orang tua, berikan nafkah ke orang tuanya aja. Nanti pembagiannya biar orang tuanya ngasih ke anak-anaknya. Jadi jangan pakai presentasi berapa persen ke orang tua, berapa persen ke adik, kasih aja ke orang tuanya. Jadi misalnya anak pertama dan nomor 2 kerja, punya penghasilan, dan dia tahu kewajiban untuk menghidupi orang tuanya, udah kasih ke orang tuanya. Pak, ini buat bapak ibu misalnya. Nanti ibunya ngatur buat anak-anaknya kan, yang 3 anak itu, yang masih kecil-kecil. Nanti dia ngurus sebagai orang tuanya, karena masih ada. Kalau tidak ada, misalnya kasusnya tinggal ibunya misalnya, ibunya 3 adik, mana yang dikedepankan? Ya kasih ke ibunya. Boleh ibunya yang langsung ngatur kalau bisa, kalau tidak maka kita yang memberikan kepada adik semampu kita. Soal adik sekolah, kebutuhan dan lain-lain, itu sebenarnya masih tanggung jawab orang tuanya. Ibunya di sini kalau masih bisa membiayai silakan, kalau tidak cari yang membiayai lagi, boleh nikah lagi kan boleh. Tidak ada larangan, maksudnya janda misalnya nikah lagi nggak ada masalah. Itu kan untuk kehidupan demi kemaslahatan banyak orang, termasuk anak-anaknya. Sinetronnya adalah, dramanya adalah anaknya nggak mau ibunya nikah lagi. Ini drama banget gitu. Life must go on kan gitu. Hidupnya harus terus jalan gitu. Biarin dia mau nikah lagi nggak apa-apa. Apalagi ibu misalnya dia butuh yang tanggung. Kalau udah ada bapaknya, meskipun itu bapak tiri buat anaknya, kewajiban si bapak berarti. Nah, si anak laki-laki ini yang 2 udah bekerja ini, kalau dia masih mau memberikan nafkah, kasih ke ibunya, bukan ke bapak. Kasusnya seperti ini nih. Kalau ibunya nikah lagi gitu. Kalau ibunya nikah lagi misalnya sama pejabat, misalnya kaya raya segala macam, gak butuh lagi bantuan kita, gak butuh lagi tanggung jawab anaknya, ya kita kasih sebagai tambahan ihsan sunnah muakkadah yang kedua tadi. Bukan lagi wajib buat kita. Jadi gitu Mas Lukman, kasihnya adalah ke orang tuanya biar mereka yang bagi ke anak-anak yang 3. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya penanya yang perempuan, Mas Alif, boleh dioper aja mic-nya ke bagian belakang. Ya.
Bismillah. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Anis dari Duren Sawit. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya menanyakan tentang kesohihan cerita ini. Ada sekeluarga yang karena ayahnya itu bakti banget sama ibunya dan orang tuanya, anaknya itu tidak boleh makan dulu sebelum orang tuanya itu makan. Itu benar sohih nggak ya cerita itu, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika semisal saya punya kakak, nah kakak laki-laki saya itu meninggal, kemudian anaknya qadarullah beliau cerai. Nah, ibunya, anak-anaknya nggak mau dengan ibunya. Nah, sebenarnya siapa sih yang berkewajiban untuk menanggung anak-anaknya itu gitu? Terima kasih sebelumnya. Yang nomor pertama, apakah sahih kalau itu kisahnya dinisbatkan kepada Rasul atau para sahabatnya? Saya jawab wallahu alam. Tapi kalau itu dinisbatkan kepada kejadian nyata suatu kisah, ya wallahu alam juga, mungkin ada gitu. Tapi kalau riwayatnya ditanyakan dari hadis dan lain, wallahu alam. Dan wallahu alam saya bermakna saya tidak tahu, baik itu sahih dari secara hadis atau yang lainnya, wallahu alam. Saya juga bahkan baru dengar perkara tersebut. Itu karena bodohnya dan kurang ilmu saya. Yang pertanyaan nomor 2 berkaitan dengan kasus tadi, misalnya punya kakak laki-laki, dia punya anak gitu, tiba-tiba qadarullah misalnya meninggal atau cerai, anak-anaknya nggak mau tinggal sama ibunya gitu kan. Sebenarnya hak asuh anak ini, hak asuh dalam fikih disebut al-hadhanah. Itu hak asuh ini kemana? Ini para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat, hak asuh anak itu sebenarnya jatuh ke keluarga ibu, paling kuat. Jadi si anak ini harusnya ngikut ke keluarga ibu. Masalahnya nih anak nggak mau sama ibunya, nggak mau sama keluarga ibunya, atau mungkin mohon maaf misalnya ibunya memiliki kesalahan atau keburukan sehingga anaknya tidak nyaman tinggal sama ibunya, misalnya kasusnya begitu, anggaplah galak dan seterusnya atau banyak masalah. Maka kasusnya si anak ini harusnya ke keluarga ibunya, ke ibunya atau ke neneknya, artinya nenek dari ibu, atau ke adik kakak perempuan dari ibunya. Ibunya misalnya punya adik perempuan, punya kakak perempuan, nah itu hak asuhnya ke mereka sebenarnya, keponakan langsung dari ibunya. Itu hukum asalnya begitu. Makanya dalam hukum fikih, contoh misalnya orang tua cerai, hak asuh anak itu sebenarnya kemana? Ulama fikih sepakat sebelum balik dia ikut ibu, wajib ikut ibu. Setelah balik anak disuruh milih, kamu mau ikut ibu atau ikut ayah. Tapi kalau misalnya dia mau ikut ayah, maka dia pindah ke ayah. Kalau tidak, apa kasusnya ibunya meninggal misalnya, maka dia pindah ke keluarga ibu. Sebab keluarga ayah tuh nomor sekian dari keluarga ibu kalau dalam hak asuh. Makanya harus dekat sama keluarga ibu tuh, karena memang mereka bagian dari sama jalannya sama ibu kita. Ada satu riwayat kholah kita itu adik kakak dari ibu kita itu sama seperti ibu kita. Maka kalau ibu kita sudah tidak ada, baktinya ke tante dan uak kita dari ibu perempuan. Sama itu kayak bakti kepada ibu. Kita harus bakti sama mereka. Makanya kita boleh memindahkan hak asuh kepada mereka. Nah kalau kasusnya seperti ini dia tidak mau, ya, ada keluarga laki-laki yang mau nanggung secara sukarela, tidak dipaksa, maka boleh diambil hak asuhnya sama mbaknya misalnya. Kasusnya seperti itu, misalnya dia punya kakak laki-laki, boleh diatur. Tapi kalau tidak, hukum asalnya dia kepada keluarga perempuan. Jadi kalau boleh diurutkan, hak asuh itu pertama, misalnya pisah nih suami istri, berarti anak ikut ibu. Kalau belum balik, kalau sudah balik suruh milih. Jadi antara kamu mau ikut bapak atau ikut ibu. Kalau misalnya dia milih ikut ibu, ya ikut ibu. Kalau bapak ikut bapak. Hukum masalah ke ibu. Ibunya misalnya menikah lagi, anaknya tidak setuju, nggak mau tinggal sama ibu dan bapak yang baru, dia boleh ikut ke tantenya dari ibu atau ke uaknya dari ibu, perempuan juga. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu, boleh pindah dari jalur ibu. Ada wallahu alam. Ini terjadi perbedaan pendapat dan banyak antara pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lain, itu terjadi perbedaan pendapat antara bab hadhanah ini. Cuma kesepakatannya terjadi jalur ibu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mau Satu lagi boleh? Boleh, satu penanya lagi. Boleh sebentar ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kakak yang di dekat tiang. Mic-nya boleh dioper kah tadi? Di ujung, ya, akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anissa dari Jakarta Timur. Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Sebenarnya Ustadz, maaf kalau semisalkan boleh nasihat. Gimana sih rasanya biar nggak benci gitu sama seorang kakak yang ibarat kata dia pernah berhutang dan judi online. Terus dia pernah sempat kabur dari rumah dan utangnya ditanggung oleh saya dan kedua orang tua saya. Terus pernah ada kasus juga dia ada kekerasan ke saya dan ibu saya. Terus sampai sekarang pun hati saya sangat sakit banget Pak Ustadz. Gimana sih rasanya tuh biar nggak benci sama abang saya sendiri, karena sampai sekarang pun buat ngelihat mukanya aja saya nggak bisa Pak Ustadz. Dan waktu kemarin lebaran pun saya mohon maaf nggak saya lebaran ke mereka karena jujur sakit banget Pak Ustadz dengan kondisi seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk dong teman sampingnya, peluk. Lihat, saya sebenarnya tadi agak bingung antara bapak atau kakak kasus. Kakak. Tapi soalnya tadi sempat nyebut kata bapak setelahnya. Abang. Oh abang. Jadi kasusnya ini kakak nih berarti ya. Dia punya kakak dan kakaknya punya masalah, apalagi punya hutang, punya pinjol dan lain-lainnya. Sebelum saya jawab, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dia. Dan semoga Allah kuatkan keluarga yang menanggung masalah dia. Juga semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Nah, yang pertama, kasus ini berarti si adik ini kesel sama kakaknya, apalagi ada perlakuan kasar, apalagi dia juga punya hutang ditanggung sama dia dan ibunya. Ini kan berarti masalahnya menzolimi banyak orang. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas perilaku si kakak tersebut, baik dari sisi dosa ataupun dari kehidupannya. Jadi dampak dari dosanya adalah kehidupannya. Allah akan buat hidupnya mungkin susah, sulit dan lain-lain karena memang dia melakukan kezaliman kepada keluarganya, apalagi kepada ibu dan kerabat dekatnya, yaitu adiknya sendiri. Maka Allah akan balas dari sisi kehidupan atau dari dosanya. Makanya semoga Allah ampuni. Nah, yang berikutnya soal hutang tadi, apakah itu kewajibannya pindah kepada adik dan ibunya? Secara hukum, hutang tidak akan pindah sampai orang yang berhutang meninggal. Itu pun kalau meninggal, harusnya yang bayar harta si yang berhutang. Karena hutang itu adalah dosa yang tidak akan putus dengan kata maaf. Ya, hutang itu soal hak manusia. Sehingga hutang itu akan ditagih nanti di akhirat. Jadi hutang itu akan ditagih di akhirat. Makanya jangan banyak hutang. Hiduplah sesuai tracknya aja. Kalau mampu beli, kalau tidak jangan pay later, ya. Ngeselin banget sekarang hutang diganti pay later, sama aja. Itu juga hutang. Ini yang nonton, generasi pay later, hati-hati. Jangan pay later, jangan hutang. Hidup seada-adanya aja. Yang ada silakan kalau misalnya butuh berhutang untuk perkara yang baik, yang maslahat, berhutang tapi balas bayar hutangnya. Jangan kabur aja dulu gitu. Jangan kabur aja dulu kalau ngutang, kan bermasalah itu. Jadi kasusnya seperti ini, harusnya hutang si kakak tidak perlu dibayar sama adik dan ibunya. Suruh si penghutang itu yang ngutangin kejar kakaknya, biar dia yang bayar, karena dia masih hidup. Nanti kalau mau laporin saja kasus. Tapi kalau misalnya adik ingin mendapatkan pahala tadi, kita sebutkan pahala memberikan nafkah kepada saudara, maka dia dapat pahala itu kalau dia lunaskan. Kalau tidak, bukan kewajiban kita. Jadi bukan kewajiban adik untuk membayar itu. Kewajiban ibu gimana Ustadz? Kalau ibunya mampu, wajib buat dia. Kalau tidak, masalah ini kakak udah bukan anak kecil lagi, bukan ditanggung lagi sama ibunya. Kalau ibunya mampu, maka lakukan. Kalau tidak, maka kejar si yang berhutang itu sampai dia melunaskan hutangnya. Kalau tidak bisa dibayar di dunia, nanti dia akan bertransaksi hutang di akhirat. Karena nanti di akhirat itu orang akan dipertemukan di sidang. Kita punya hutang apa, pernah menzolimi apa kepada orang lain. Kalau pahala, kalau misalnya tidak bisa bayar pakai uang, dan memang tidak bisa bayar pakai uang di akhirat, maka dibayar pakai pahala. Pahalanya sudah habis dibayarkan. Apa yang mau dibayar? Dosa si yang dihutangin pindah ke yang berhutang. Lihat bagaimana pengadilan akhirat. Tidak ada di situ remisi, tidak ada komisi, tidak ada denda, tidak ada hashtag kabur aja dulu.
Pengadilan akhirat itu akan detail menjelaskan. Makanya dari sini kasusnya kalau dia masih hidup biarkan dia selesaikan masalahnya. Kalau tidak kita mau bantu, itu pahala kebaikan insya Allah buat yang membantu. Saya terluka Ustaz, sakit hati kalau ngelihat wajah dia. Saya nggak mau ketemu dia dan saya tidak mau melihat lagi wajahnya. Sambil hilangkan rasa benci itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya benci sama dia karena kelakuannya telah menzalimi keluarga dan karena kelakuan yang tidak mau memperbaiki kualitas dirinya. Saya benci sama dia karenamu ya Allah. Tapi ketika dia berubah, saya akan hilangkan kebencian itu. Nah ini baru boleh. Karena cinta dan benci karena Allah aman itu. Tapi kalau benci kepada pada personalnya, dan kita bilang bahwa saya pokoknya benci sama dia, mau baik mau enggak saya benci sama dia, ini nggak boleh. Kita benci karena perbuatannya yang harus dibenci. Sehingga kita boleh seperti itu. Kalau misalnya Lebaran tidak mau ketemu dia, tidak mau ini, berjarak itu boleh. Berikan jarak. Tapi kalau kita punya hati yang lapang, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala saja mengampuni kesalahan begitu banyak kesalahan orang-orang yang berbuat dosa kepadanya, maka berikanlah satu kesempatan maaf untuknya. Satu kesempatan maaf. Ketika dia melukai lagi, kita boleh memberikan jarak lagi. Artinya kata maaf itu tidak boleh habis di kita. Berikan dia kesempatan sambil kita doakan semoga dia berubah, semoga dia memperbaiki diri, semoga dia, ya kita doakan dia kebaikan. Supaya maslahatnya juga baik buat kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian. Maka closing dari saya, mungkin ini pesan yang bisa teman-teman bawa adalah hidup ini isinya transisi yang harus diadaptasi. Hidup ini isinya itu transisi yang harus diadaptasi. Maka jangan terlalu banyak cari validasi dan ekspektasi. Jadi hidup ini tuh isinya transisi aja kehidupan kita. Kita akan transisi dari masa ini ke masa ini yang harus kita adaptasi dan kita harus berhasil adaptasi, kalau nggak punah. Kita kalau gagal beradaptasi sama hidup, kita akan punah. Kita masih bertahan sampai hari ini karena kita berhasil beradaptasi dari semua transisi yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Berarti kita kuat. Kita kuat karena kita berhasil transisi. Allah berikan kekuatan. Allah jadikan setiap langkah kita itu kuat. Berarti kan Allah masih sayang sama kita. Bahkan hidup ini hanya berputar antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabatu syarra syakara wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Ya, hidup orang beriman itu menakjubkan, semua hidupnya bernilai kebaikan. Kalau dia dikasih kebaikan dia syukur, kalau dikasih keburukan dia sabar, maka syukur dan sabar itu kebaikan buat dia. Artinya apa? Hidup ini hanya berputar antara syukur dan sabar kita. Selesai syukur, pindah ke sabar. Dari sabar, syukur. Begitu terus sampai kita mati. Jadi jangan berhenti bersyukur dan jangan berhenti bersabar. Poin terakhir, kita jadi sandwich generation ini, semoga lelah kita itu lillah dan dibalas jannah. Semoga capeknya kita, beratnya beban dalam hidup kita itu Allah tanggung, Allah kuatkan kita, Allah buat kita itu tetap tegak berdiri menjalankan hidup sambil selalu bersabar, sambil kita selalu minta kepada Allah pertolongan dan jangan pernah putus dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita pulang. Semoga capek dan lelah kita itu dibalas jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah ampuni mereka yang melukai kita. Dan semoga Allah ampuni kita yang melukai mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang hidup di atas syukur dan sabar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngaca bilang kamu kuat. Kamu kuat. Kamu kuat. Tapi lemah tanpa Allah. Kamu kuat tapi kamu akan lemah tanpa Allah. Saat lemah berarti kita sedang meniadakan Allah dalam hidup kita. Kamu kuat karena ada Allah dan kamu akan lemah tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.